Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen, agar cepat-cepat diberikan jodoh, amin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 361 Aku kembali pada kata-kataku, subscribe Penatua. Wei Xie, bukankah kamu akan pergi ke sisi selatan bersama Husie untuk membantu Tuan Song mengambil air jahat untuk pembuatan bir anggurnya? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Su Yun baru saja berjalan menuju gerbang besar ketika penjaga yang bertugas berdiri di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku lupa mengambil sesuatu. Su Yun tertawa, dan kemudian memberikan lencana identitas di lehernya. Kamu, cepat masuk, kamu iblis yang ceroboh. Penjaga itu bahkan tidak repot-repot melihat dan melambaikan tangannya. Hehe. Su Yun menyimpan lencana identitas dan masuk. Hei, Wei Xie, apakah kamu malas lagi? Makhluk jahat yang kita tangkap terakhir kali terasa enak, mengapa kita berdua tidak pergi dan menangkap beberapa lagi segera? Aku mendengar bahwa kamu memakan pasangan kultivasi ganda Zhang Xie. Hehe, gimana rasanya? Zhang Xie ingin mengirismu sekarang. Sepanjang jalan, tak terhitung makhluk jahat yang mengenali Wei Xie berbicara dengannya. Mereka bersemangat tinggi dan berbicara dengan keras. Wajah kaku Su Yun menjawab mereka dengan sederhana, tetapi tidak berani berbicara banyak, takut dia akan mengungkapkan kekurangannya, dan dengan cepat kiri. Istana Kaisar Jahat sangat besar, dan Su Yun terletak hanya di jalur samping. Untuk memasuki pusat istana, dia harus menempuh jarak yang jauh. Lebih jauh lagi, makhluk jahat yang disebut Wei Xie ini tampaknya adalah makhluk jahat dengan peringkat terendah, dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan perjalanan menuju pusat. Su Yun menundukkan kepalanya dan berjalan dengan cepat, dia bisa melihat bahwa banyak makhluk jahat berada di sekitar budidaya alam jiwa roh tahap pertama dan kadang-kadang, dia akan menemukan makhluk jahat alam jiwa tahap ketiga, ini biasanya kapten dengan sedikit otoritas. Tak terhitung makhluk jahat yang membawa segala macam bahan masuk dan keluar dari berbagai struktur, banyak yang menggunakan binatang buas untuk menarik kereta besar keluar dari Istana Kaisar Jahat. Su Yun berjalan ke pintu masuk lingkaran dalam Istana Kaisar Jahat dan melihat 20+ penjaga berdiri di depan pintu hitam besar. Para penjaga dilengkapi dengan baik, ekspresi mereka tegas. Mereka jelas elit terlatih. Gelombang seperti yang diharapkan, mereka memiliki orang yang menjaga, tidak ada orang yang bisa masuk gelombang. Su Yun mulai berpikir. Wei Xie. Saat itu, teriakan nada rendah keluar. Su Yun terkejut, dia berbalik untuk melihat makhluk jahat yang mengenakan baju besi anggur berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi jelek, salah satu dari ketidaksabaran. Dia langsung meraih bahu Su Yun dan berteriak, bukankah aku memintamu untuk menemukan Evil Water untuk pembuatan wine Master Song? Mengapa kamu bermain ski di sini? Kamu benar-benar mencari kematian, aku akan menangkapmu dan membawamu ke Master Song untuk pencuci mulut. Lagu guru. Su Yun terkejut, tetapi dengan cemas menjawab, aku telah memperoleh Evil Water dan baru saja akan membawanya ke Master Song. Apa, kamu sudah memanen air jahat? Sangat cepat, pria lapis baja anggur itu menatap Su Yun dengan kaget, berapa lama waktu yang kamu habiskan kali ini? Kamu tidak perlu peduli berapa lama aku pergi, ikuti aku untuk melihat Master Song. Wajah pria itu segera berubah, dan berkata, melihat Master Song untuk apa? Karena kamu memiliki Evil Water, pergi dan bawa ke Canggu, bawakan Evil Water ke sana untuk pembuatan wine-nya. Di mana Canggu sekarang? Tentu saja dia ada di kilang anggur. Oh, baiklah, kemana kamu akan pergi sekarang? Tentu saja aku akan melihat Master Song, ada sekelompok makhluk jahat yang halus, aku akan memilih beberapa untuk Master Song. Dengan itu, pria yang berbicara mengabaikan Su Yun dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, Su Yun tetap di tempatnya untuk sementara waktu, setelah pria itu pergi, dia kemudian diam-diam mengikutinya. Dia memiliki peta Istana Kaisar Jahat tetapi tidak terperinci, dan dia takut dia tidak tahu di mana yang disebut rumah pelatihan Master Song berada. Setelah mengikuti makhluk jahat di baju besi anggur selama 10 menit penuh, Su Yun akhirnya tiba di sebuah rumah yang dibangun oleh tulang dan lumpur hitam. Ada 2 makhluk jahat berdiri di dekat pintu di mana banyak makhluk jahat yang membawa mayat binatang buas berjalan masuk dan keluar. Semua makhluk jahat ini memiliki kultivasi yang lebih rendah dari alam jiwa roh tahap pertama. Su Yun menarik napas dalam-dalam lalu masuk. Kejahatan lapis baja Fin berjalan dengan cemas, tetapi tidak menyadari bahwa Su Yun mengikutinya. Sangat cepat, makhluk jahat berjalan ke tengah aula, di dalam. Ada makhluk jahat yang sangat gemuk duduk di kursi yang terbuat dari tulang memegang mangkuk logam minum anggur jahat hijau tua, dengan 2 makhluk jahat wanita memikat melayani oleh sisi. Makhluk jahat berarmor Fin berjalan ke aula dan segera berlutut dengan satu lutut, dan menggerutu beberapa kata. Setelah mendengar makhluk jahat berarmor anggur itu berbicara, mata makhluk jahat yang gemuk itu menyala dengan set cahaya emas, dan dia segera memecat kedua makhluk jahat perempuan itu. Dia memaksa tubuhnya yang gemuk untuk berdiri, ekspresinya sangat bersemangat. Su Yun diam-diam mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat sekeliling.
Makhluk jahat lapis baja Fin adalah pembudidaya alam jiwa roh tahap ketiga, sedangkan makhluk jahat gemuk itu kira-kira berada di alam jiwa roh tahap kelima. Setelah menilai mereka, Suyun langsung melangkah ke aula. Wei Xie, apa masalahnya? Makhluk jahat yang gemuk itu melihat Suyun berjalan dengan santai, dan bertanya. Namun, iblis yang dipanggil, Wei Xie, tidak membalasnya, tetapi malah menutup pintu. Pada saat itu, makhluk jahat yang gemuk itu merasakan ada sesuatu yang salah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegang palu besar di satu tangan entah dari mana, dan menerkam. Tetapi di detik berikutnya, pedang tak terlihat bergegas ke depan dan mengiris pinggangnya. Ah! Iblis lapis baja anggur kehilangan suaranya dan menatap Wei Xie dengan kaget. Sebelum dia bisa melakukan apapun, hatinya tertusuk. Celepuk. Kedua tubuh itu jatuh ke tanah, darah jahat mengalir kemana-mana. Suyun dengan cepat berjalan mendekat dan menggantungkan lencana identitas dari makhluk jahat yang gemuk itu di lehernya sendiri. Dia kemudian mengamati wajah makhluk jahat yang gemuk itu dan mengaktifkan sapesif bonepis, dan kemudian menyembunyikan kedua tubuh itu. Bang-bang. Saat itu, ketukan keras keluar dari pintu. Lagu guru, apa yang terjadi? Mengapa ada keributan yang keras? Petik 2. Lagu guru. Sekelompok makhluk jahat berteriak, dan kemudian, bom pintu ditendang terbuka, dan sekelompok makhluk jahat bersenjata bergegas masuk. Apa yang kalian semua lakukan? Sebuah suara berteriak. Semua orang menoleh, untuk melihat Master Song yang gemuk duduk di kursinya, menatap mereka dengan marah, beraninya kalian semua, apakah aku mengizinkan kalian masuk? Keluar. Melihat bahwa Master Song aman dan sehat dan duduk di sana dengan marah meneriaki mereka, semua makhluk jahat bergegas keluar dengan cemas. Pada saat berikutnya, aula menjadi sunyi lagi. Suyun yang telah berubah menjadi Master Song menghela nafas lega. Gelombang dengan lencana identitas lagu Master ini, aku yakin aku bisa memasuki lingkaran dalam istana Kaisar Jahat Gelombang. Suyun menyentuh tengkorak abu-abu kecil di lehernya, dan mulai bergerak. Seperti yang diharapkan, lencana identitas Master Song memiliki kualifikasi untuk memasuki lingkaran dalam. Lingkaran dalam berbeda dari lingkaran luar, lebih tenang, dan tidak banyak makhluk jahat. Mereka yang bergerak entah makhluk jahat dengan status, atau tentara jahat bersenjata lengkap. Suyun membawa tubuhnya yang gemuk dan berjalan dengan hati-hati, tatapannya melihat ke sekeliling, menghindari makhluk jahat sebanyak yang dia bisa lihat, jika tidak, dia bisa mengungkapkan dirinya secara tidak sengaja. Lingkaran dalam tidak sebesar lingkaran luar, dan dengan sangat cepat, Suyun yang terus berjalan menemukan pintu masuk ke pusat istana Kaisar Jahat. Gelombang siapa yang tahu jika lencana identitas Master Song dapat membiarkan aku masuk ke sana, saatnya aku menguji keberuntungan aku, Gelombang. Dengan pemikiran itu, Suyun menegakkan punggungnya dan berjalan lurus menuju pintu. Dibandingkan dengan sekte lain, pintu ini beberapa kali lebih besar, beberapa kali lebih lebar, dengan dua formasi di samping. Jika sesuatu terjadi, formasi akan aktif dan langsung menutup pintu, sehingga orang luar tidak akan bisa menerobos masuk. Titik. Dengan lencana identitasnya, Suyun dengan hati-hati melihat para penjaga di sampingnya. Salah satu penjaga melihat lencana identitas dan menganggukkan kepalanya, lalu mengembalikannya ke Suyun. Puan Lagu, tolong. Terima kasih. Suyun mengambil lencana identitas dan dengan cepat masuk. Dia berada di pusat istana Kaisar Jahat, dan saat melangkah masuk, tekanan aneh langsung menyerang indranya, mata Suyun menjadi gelap, dia segera menjadi cemas. Ki ini tanpa diragukan lagi adalah kekuatan yang dilepaskan oleh Kaisar Jahat, dia baru saja memasuki radius Ki Kaisar Jahat, dan selama dia benar-benar memperhatikan, dia akan benar-benar merasakan keberadaan Suyun. Gelombang aku perlu berbaring, Gelombang. Suyun menundukkan kepalanya dan bergerak maju. Di depannya ada trotoar panjang dan besar yang terbuat dari tanah hitam, memiliki deretan lampu yang terbuat dari tulang, menyala dengan aura cahaya hijau gelap. Ujung jalan adalah struktur besar yang menyerupai istana emas, tidak seperti bangunan lain yang berwarna hitam pekat atau putih pucat, tetapi warna emas lengkap, seolah-olah seluruhnya terbuat dari emas. Suyun menghirup, tampaknya itu bukan emas, tetapi semacam bahan unik yang dapat membantu meningkatkan produksi esensi roh. Gelombang sepertinya istana Kaisar Jahat cukup berguna, Gelombang. Suyun berjalan satu putaran mengelilingi istana, lalu mundur kembali ke lingkaran dalam. Gelombang upacara pengorbanan dimulai besok, aku hanya punya 1 hari, aku harus menghargainya, Gelombang. Suyun berlama-lama di sekitar lingkaran dalam untuk sementara waktu, dan kemudian menemukan struktur putih dan memasukinya. Oh, Puan Song, apakah ada sesuatu? Petik 2. Pemilik gedung memperhatikan saat Suyun masuk, dan tidak berbicara dengan dingin atau hangat, tetapi tatapan jijik terlihat di matanya. Suyun meliriknya, Spirit Soul Realm tahap ke-6, Gelombang sepertinya dia memiliki otoritas yang lebih tinggi dari Master Song, Gelombang. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Suyun menemukan tempat duduk dan duduk. Apa? Orang itu mengerutkan kening, dia merasakan bahwa Master Song berbeda dari hari-hari biasanya. Itu ada hubungannya dengan Kaisar Jahat. Beraninya kamu. Wajah pria itu berubah saat dia berteriak, kamu berani memanggil nama guru, kamu ingin mati. Puci.
Sebuah cahaya darah melesat ke depan, pedang darah skarlet mistis abadi melesat lurus ke arah bahu pria itu, mengiris lengannya. Rasa sakit yang hebat segera melonjak, menyebabkan dia berteriak. Dia jatuh ke tanah, tangannya dengan panik bocor dengan Evil Ki. Suyun melepas penutup Master Song dan memulihkan penampilannya sendiri. Dia berjalan mendekat dan menginjak dada pria itu sambil memegang pedang darah merah mistis abadi ke lehernya. Izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan, jika kamu menjawab aku dengan patuh, aku tidak akan membunuh kamu. Bagaimana tentang itu? Pria itu segera memahami niat Suyun, menghadapi lagu guru palsu, ketakutan yang luar biasa mengambil alih. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, dia setuju, selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu segalanya. Dia adalah seorang kultivator Spirit Soul Realm tahap ke-6, jadi dia dengan cepat berpikir, gelombang untuk pria ini yang diam-diam datang ke sini, dan dapat dengan mudah menembus pertahanan aku dan memotong lengan aku, dia pasti seorang kultivator Spirit Star Realm, gelombang. Dia berpikir ketika pikirannya bergetar. Upacara pengorbanan Kaisar Jahat dimulai besok, jam berapa dia akan meninggalkan istananya? Siang. Apa kultivasi Kaisar Jahat? Aku baru saja mengatakan bahwa dia berada di tahap ke-8. Tahap ke-8, Suyun terkejut. Suyun berpikir bahwa dia akan berada di sekitar tahap ke-5 atau ke-6, dan jelas bukan yang ke-7, tetapi siapa yang tahu dia sebenarnya berada di urutan ke-8. Suyun diam-diam menelan air liur dan bertanya lagi, bisakah kesadaran Kaisar Jahat mencapai tempat kultivasimu ini? Tidak. Bagus. Suyun menganggukkan kepalanya, dan pedang di tangannya tiba-tiba ditekan. Uci. Ujung pedang menembus jantung makhluk jahat itu. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan membunuhku? Makhluk jahat itu memuntahkan darah hitam pekat dan melolong kesakitan. Aku kembali pada kata-kataku. Suyun dengan santai mengayunkan tangannya, dan tubuhnya langsung hancur. 362 membunuh Kaisar Jahat, subscribe Penatua. Setelah merawat makhluk jahat itu, Suyun segera mengambil alih penampilannya, dan kemudian mengejar makhluk-makhluk alam jahat di luar, menutup pintu setelahnya. Dia mengambil semua bahan yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya, dan dalam urutan pintu, lalu jendela, dia menciptakan pesona penghalang. Setelah selesai, dia kemudian mulai menggambar formasi susunan iblis. Tujuannya sederhana, untuk merebut kesempatan dan membunuh Kaisar Jahat, menyingkirkan bahaya dari akarnya. Namun, membunuh tidak akan mudah bahkan jika Suyun memiliki mata surgawi skala surgawi dan sapesif bonepis yang merupakan harta pembunuhan yang baik, memungkinkan dia untuk dengan mudah menyelinap ke istana Kaisar Jahat. Meskipun kemungkinan keberhasilannya tidak tinggi, Suyun tidak mempedulikannya. Jika dia duduk dan menunggu, maka kota Raja Jahat masih akan dikepung oleh istana Kaisar Jahat, jadi dia berpikir, mengapa tidak menyerang dulu? Apakah dia berhasil atau tidak, paling-paling, dia akan membuang Evil King City. Formasi iblis yang dia buat adalah salah satu dari formasi Arai Absolut 8 leluhur iblis, Arai Darah Iblis Surgawi. Dia tidak bisa menahan diri saat bertarung melawan Kaisar Jahat, jika dia menyeret pertarungan, lebih banyak ahli akan dapat mendukung Kaisar Jahat, sehingga memaksa pertempuran yang diseret, yang tidak baik. Dia mengambil beberapa darah dan dengan hati-hati menggambar formasi. Gambar ratusan makhluk iblis digambar, mereka tampak hidup, semua mantra aneh dan menakutkan menyebabkan seluruh makhluk iblis terkunci satu sama lain, seolah-olah mereka sedang disegel. Dengan sumber materialnya saat ini dari kota Raja Jahat, Suyun dapat memperoleh dan memiliki apa saja dengan mudah, jadi membuat susunan formasi sebesar itu jauh lebih mudah. Suyun tidak berani menyelesaikan gambar susunannya, ada beberapa aspek penting yang dibiarkan kosong, karena setelah selesai, susunannya akan berbau demonik ki, dan meskipun dia percaya bahwa pesona penghalang dapat menahannya, dia lebih percaya pada kemampuan penginderaan Kaisar Jahat. Setelah bekerja selama hampir 5 jam, Suyun akhirnya berhenti saat dia terengah-engah. Dia duduk bersila, dan mengeluarkan beberapa pil pemulihan dari cincin penyimpanannya, dia menelannya dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Kekuatan gaib raja diaktifkan, ki roh yang mendalam di tubuhnya mulai berputar, roh ki di tubuhnya mengalir tanpa halangan melalui saluran ki-nya, merangsang darahnya, memberikan kenyamanan bagi semua organnya. Kehangatan naik dari perut bagian bawah melalui dadanya sampai ke otaknya. Dentang. Setelah waktu yang lama, suara merdu dari jam bergentang. Istana Kaisar Jahat segera terjerumus ke dalam kebisingan tanpa akhir saat disibukkan dengan aktivitas. Pikiran Suyun bergetar, dia membuka matanya dan dengan cepat berdiri. Dia melompat keluar dari ruangan dan mendarat di atap, dan melihat ke istana di tengah. Mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, mata hitam pekatnya berkedip dengan cahaya emas saat dia melihat jauh. Pesona di pintu istana Kaisar Jahat berkedip, dan mulai bergerak. Gelombang apakah dia keluar, gelombang? Suyun menjadi serius. Mengaktifkan kekuatan gaib monark, True Divine Spirit Ki mengalir di sepanjang saluran Ki ke telapak tangannya, dan atapnya bergetar. Retakan. Atapnya langsung hancur berkeping-keping. Suyun jatuh dan mendarat tepat di tengah formasi susunan iblis. Retakan. Pesona yang berkedip-kedip perlahan menghilang, dan sekelompok makhluk jahat mengenakan jubah multiwarna berjalan menuju pintu besar istana.
Kelompok itu dibagi menjadi dua baris, satu ke kiri dan satu ke kanan, yang kemudian semua berlutut dan berseru, kami dengan hormat menyambut guru, guru diberkati dengan keabadian, dan penguasa langit dan bumi. Mereka berteriak 3 kali, dan sosok tinggi dan agung perlahan berjalan keluar dari pintu. Dia adalah makhluk jahat yang mengenakan jubah hitam berlapis emas, tingginya sekitar 3 meter dan seluruh tubuhnya sepenuhnya terdiri dari Evil Ki, seolah-olah dia adalah resimen Ki. Tetapi di dalam Ki ada kekuatan yang mengesankan dan kuat yang dapat menyebabkan pikiran orang mengamuk, tidak ada yang mampu menahan kekuatannya, dan satu-satunya hal dalam pikiran dan hati mereka adalah menghormatinya. Saat melangkah keluar, seluruh istana kaisar jahat bergetar. Hampir pada saat yang sama, istana kaisar jahat menjadi tenang, semua makhluk jahat telah menghentikan semua yang mereka lakukan, mereka semua berlutut, dan kemudian jeritan bergema di seluruh istana kaisar jahat, begitu keras hingga melesat ke awan. Titik. Kami dengan hormat menyambut guru, guru diberkati dengan keabadian, dan penguasa langit dan bumi. Kami dengan hormat menyambut guru, guru diberkati dengan keabadian, dan penguasa langit dan bumi. Kami dengan hormat menyambut guru, guru diberkati dengan keabadian, dan penguasa langit dan bumi. Suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kegembiraan, seperti sekelompok orang percaya yang fanatik berteriak dengan semangat dan jiwa mereka. Kaisar jahat memandang kelompok penjaga dengan tenang, dan maju selangkah lagi. Waktunya sudah tiba, apakah altarnya sudah siap? Suara bergema yang dalam menggelegar, menyebabkan orang-orang yang mendengarkan merasakan sakit di telinga mereka. Tuan, altar sudah benar-benar siap dan siap, sedang menunggu Tuan untuk melanjutkan upacara. Makhluk jahat yang memimpin berkata dengan penuh semangat. Bagus, ayo pergi. Ya. Makhluk jahat itu menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya. Semua makhluk jahat mengaktifkan ki jahat mereka, dan kerangka kursi bunga teratai hitam pekat membeku. Kaisar jahat melompat dan duduk bersila di kursi teratai. Melanjutkan. Pria itu berbicara. Kelompok makhluk jahat dengan hati-hati dan mantap bergerak maju. Membandingkan ukuran antara kaisar jahat dan makhluk jahat kecil dan lemah, itu tampak seperti semut yang membawa makanan, perlahan bergerak maju. Ki jahat pada kaisar jahat bocor kemana-mana, menyebabkan langit menjadi hitam. Tunggu sebentar. Saat itu, kaisar jahat tiba-tiba berteriak. Kelompok makhluk jahat terkejut, dan segera berhenti di jalur mereka. Mata kaisar jahat tetap tertutup, tetapi suaranya berbicara dengan jijik, bajingan, karena kamu di sini, mengapa bersembunyi? Mengapa tidak cepat-cepat keluar untuk memakanmu? Wosh! Pada saat itu, 5 makhluk jahat yang membawa kursi teratai kaisar jahat bergegas keluar, semuanya mengacungkan harta mereka dan dengan ganas bergegas menuju kaisar jahat. Niat membunuh meledak. Kaisar jahat, kamu menghancurkan kota Zhongfang aku, membunuh ayah aku, dan menelan roh dan jiwanya. Rasa bersalah kamu tidak bisa diselamatkan. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Makhluk jahat menggeram marah, pedang jahat melengkung keluar dari tangannya seperti ular berbisa. Oh! Kamu semua adalah sisa-sisa kota Zhongfang. Terus, kaisar ini menghancurkan kota kamu, jadi kamu semua di sini untuk membalas dendam. Kamu semua hanyalah pembudidaya alam bintang roh tahap pertama, apa yang dapat kamu lakukan pada kaisar ini? Benar-benar mencari kematian. Kaisar jahat tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi menyambut pedang jahat dan berbicara perlahan. Pedang jahat itu ditujukan ke kepalanya, kekuatan jahat yang menakutkan meletus dari pedang itu, tapi itu tidak membahayakan kaisar jahat sama sekali. Pedang jahat Ki dimuntahkan seperti angin kencang, tetapi melewati kaisar jahat, menghantam tanah di belakangnya, memotong pilar-pilar batu menjadi berkeping-keping. Semua makhluk jahat di belakang dipukul dan langsung ditebas berkeping-keping, mereka tidak mampu menghentikan serangan seperti itu. Tapi tidak peduli seberapa menakutkan serangan itu, bagi kaisar jahat, rasanya tidak ada apa-apanya. Apa? Makhluk jahat itu tercengang. Puci. Sebuah tangan hitam pekat tiba-tiba meraih jantungnya dan menariknya keluar dari dadanya. Tubuh makhluk jahat itu berkedut, matanya melebar saat dia melihat kaisar jahat dengan kaget. Kaisar jahat mengungkapkan senyum menakutkan, dia langsung mengambil hati dan memasukkannya ke mulutnya. Kakak senior. Puan muda. Makhluk-makhluk alam jahat yang tersisa meraung marah dan menerkam kaisar jahat bersama-sama. Hahaha, sekelompok semut berkomplot melawan makhluk spirit Star Realm tahap ke-8, haruskah aku menyebut kalian semua bodoh atau naif? Apa lelucon? Benar-benar lelucon. Karena kalian memaksaku, kalian semua akan menjadi makanan pembuka kaisar ini. Kaisar jahat tertawa, dia mengulurkan tangannya, dan mampu bergerak. Tetapi, tepat saat dia hendak menyerang 4 makhluk jahat yang tersisa, lampu merah tiba-tiba melesat ke langit dari lingkaran dalam, dan kemudian ki iblis yang kuat meletus dari lampu merah. Ki roh mendalam yang dapat bersaing dengan ki jahat karena kesuraman, kekejaman, dan kekejamannya meledak, menutupi istana kaisar jahat seperti awan gelap. Apa? Ki iblis. Wajah kaisar jahat berubah. Siu. Saat itu, lampu merah melesat melintasi langit menuju pusat, dan seorang pria muda mengenakan jubah hitam pekat dan memegang pedang, diselimuti ki berdarah menyerang. Kamu juga dari kota Zhongfang. Kaisar jahat meraung. Tidak, aku adalah penguasa kota raja jahat. Pria muda itu berteriak,
pedangnya sangat lurus, pedang Ki meletus, menghantam tanah. Langkah itu terlalu tiba-tiba, Kaisar Jahat tidak dapat melepaskan harta apapun dan hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokir serangan yang masuk. Dia hanya bisa mengabaikan serangan 4 makhluk jahat lainnya. Boom! Salah satu tangannya memegang pedang merah darah, telapak tangannya menghentikan ujung pedang seolah-olah itu adalah logam. Tidak peduli seberapa tajam ujung pedang itu tidak dapat bergerak maju. Ki roh kuat, kamu harus menjadi pembudidaya alam bintang roh tahap ke-7, kan? Tapi sayang sekali aku merasakannya, kecakapan tahap ke-7 kamu dibawa melalui harta karun, dan dengan demikian tidak stabil, jadi kamu dan aku masih berjauhan. Kamu harus tahu, setiap peningkatan peringkat di alam bintang roh berbeda seperti langit dan bumi. Petik 2. Kaisar Jahat tertawa, dan langsung mengeluarkan semua ki jahatnya, membentuk di telapak tangannya seperti ular, terbang ke arah Suyun seperti pedang. Tetapi pada saat yang sama, demoniki di tubuh Suyun juga beraksi. Demoniki merah darah yang menakutkan meraung seperti naga. Evil Ki memiliki karakteristik kelicikan dan kelicikan, sedangkan demoniki adalah tirani. Dalam bentrokan, demoniki tidak lebih lemah dari Evil Ki. Tiba-tiba, Uci. Tubuh Kaisar Jahat tersentak, ki jahatnya terbang berantakan, sebuah lubang besar telah terbuka di dadanya. Penghancur. Apa harta tak terlihat itu? Mata jahat hitam Kaisar Jahat melebar. Suyun tiba-tiba melepaskan pedang dan desolator darah merah mistis abadi, jari-jarinya bergerak, dan lebih dari 1000 pedang terbang keluar dari sarung pedang dan berubah menjadi binatang baja, bergegas ke Kaisar Jahat. Nirvana Surga Jahat. Kaisar Jahat mengayunkan tangannya dan mengaktifkan teknik mistiknya dan roh jahat raksasa terbentuk di belakangnya. Itu melambaikan tangan seukuran gunung dan memukul binatang baja itu. Ledakan. Binatang baja itu hancur berkeping-keping, berubah kembali menjadi pedang individu, tetapi pedang terbang itu tidak menghentikan serangannya dan terus terbang menuju Kaisar Jahat, mendekat dengan kecepatan ekstrim, mereka membentuk bola baja raksasa, bola baja yang terbuat dari pedang, dengan dia di tengah. Pedang darah merah mistis abadi berputar di udara, mendarat dengan mantap di atas bola baja, menggunakan kekuatan mistiknya sebagai pedang primal, itu memperkuat bola baja. Kaisar Jahat benar-benar terperangkap di dalam bola baja. Melihat itu, Suyun segera mengangkat telapak tangan kanannya, mengarahkan lurus ke bola baja, dan mulai menggunakan Spirit Ki. Roda emas di telapak tangannya mulai berputar, dan udara di sekitarnya mulai menjadi gelap, langit menjadi kosong dari cahaya, tanah kehilangan warnanya, tetapi roda emas di telapak tangannya terus berputar, aura cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Semua makhluk jahat tercengang. Bang! 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 Ledakan intens terdengar di bola baja, itu bergoyang dengan goyah, tak terhitung pedang hancur, dan pedang darah Scarlet Mistik abadi di atas juga bergetar tanpa henti. Akhirnya, ledakan. Ledakan terakhir keluar, menghancurkan bola baja yang dibentuk oleh pedang. Teknik ini menyebabkan hampir setengah dari pedang terbang patah, langsung berubah kembali menjadi aura cahaya dan kembali ke sarung pedang. Semut yang tidak penting, kamu berani pamer di depan Kaisar ini. Kaisar ini ingin kalian semua mati. Kalian semua bisa mati. Kaisar Jahat marah, dan langsung bergegas menuju Suyun. Tetapi ketika dia bergerak, cahaya emas menyembur keluar langsung dari telapak tangan Suyun, seperti bintang jatuh yang menggali tepat ke dalam hatinya, cahaya itu menembusnya dan terbang jauh, seolah-olah itu telah menembak tepat ke kosmos. Meriam yang abadi negatif hebat. 363 Semangat Samsara, Subscribe Penatua. Tubuh Kaisar Jahat bergetar, dan semua energi di tubuhnya menghilang. Dia langsung jatuh dari langit dan menabrak tanah dan setelah berkedut sejenak, dia mati seketika. Hatinya benar-benar hancur, aura cahaya emas menembus dadanya seperti tahu, bekas luka yang mengerikan membuat semua orang yang melihatnya merasa mati rasa. Pembunuhan instan. Keempat makhluk jahat itu benar-benar terkejut. Bahkan Suyun terkejut dengan apa yang terjadi. Gelombang itu terlalu gila, apakah ini kekuatan meriam abadi yang negatif besar? Bahkan seorang kultivator Spirit Star Realm tahap ke-8 langsung terbunuh, gelombang. Gelombang ini seharusnya tidak mungkin dilakukan di mana saja kan, gelombang. Gelombang siapa peduli, sudah waktunya, gelombang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengambil lencana sekte pedang jahat dari pinggangnya, dia berencana untuk mengirim sinyal ke Chen Tianxie yang sedang menunggu di luar. Tetapi tepat pada saat itu, serangkaian suara mendengung keluar. Mayat Kaisar Jahat, yang memiliki lubang di dadanya, tiba-tiba membengkak, tubuh seperti gas Ki Kaisar Jahat mulai melepaskan banyak gelembung, dan setelah mereka meledak, roh-roh jahat kecil seukuran jari terbang keluar satu demi satu, dengan cepat berkumpul dan membentuk bersama. Wajah Suyun berubah, dia menggunakan jarinya untuk mengendalikan pedang darah merah mistis abadi, terbang langsung ke mayat dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dentang 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 dentang. Suara tebasan pedang yang nyaring keluar, mayat itu telah membentuk lapisan baja seperti penghalang perak dan pedang darah Scarlet Mistik abadi tidak dapat menembusnya. Tidak baik, itu harta Kaisar Jahat, roh Samsara. Saat itu, makhluk jahat tua dari keempatnya berteriak kaget. Roh Samsara, Suyun memiringkan kepalanya dan bertanya, apa itu? Itu adalah harta yang menyelamatkan nyawa Kaisar Jahat, tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan kami hanya memperoleh informasi ini dari mata-mata kami di sini.
Sebelumnya, kita tidak tahu kegunaannya, tapi siapa yang tahu bahwa harta karun ini dapat mengunci roh dan mampu menghidupkan kembali dan merekonstruksi tubuh yang telah terbunuh. Sialan, rubah licik ini, dia benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Mendengar itu, hati Suyun menjadi gelap, kali ini, dia sepenuhnya menoleh untuk melihat mereka. Dia meraung, kalian semua datang ke sini untuk membunuh kaisar jahat, kalian semua harus memiliki kartu truf, kan? Apakah kamu tidak akan dengan cepat membawa mereka keluar? Petik 2. Awalnya, kami tidak tahu bahwa kultivasi kaisar jahat berada pada tahap ke-8 dari alam bintang roh, jika tidak, kami tidak akan gegabah. Tuan ini, kami berterima kasih karena kamu membantu kami hari ini, tetapi sekarang, para ahli istana kaisar jahat berkumpul di sini, jika kami berlama-lama, kami hanya akan dikepung dan dibunuh tanpa diragukan lagi. Kita harus cepat menyebar, orang tua itu beralasan. Jika kalian berpencar hari ini, tidak akan ada kesempatan lain. Suyun membalas, kalian semua menemukan cara untuk menunda para ahli, aku akan membunuh kaisar jahat. Mereka berempat tercengang, mereka menatap Suyun dengan kaget, hanya untuk melihat sepasang mata jahat berkilauan dengan tekad yang teguh di bawah jubah hitam pekat. Mereka saling memandang dan mengangguk, dan segera berbalik dan bergegas menuju pintu masuk. Karena guru bertekad untuk membunuh kaisar jahat, kami semua akan menggunakan kekuatan kami untuk mendukungmu. Kami pasti akan bertarung dengan hidup kami. Tuan, kami akan bergantung padamu. Mereka berempat meraung, dan semua mengambil harta penyelamat nyawa mereka sendiri dan berlari keluar. Suyun juga tidak ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan roda emas. Dia melepaskan grid negatif yang Immortal Cannon, dan mengaktifkan kekuatan okultisme monark, dengan panik menuangkan spirit ki-nya. Gelombang kultivasi kaisar jahat berada di tahap ke-8 dari alam bintang roh, semua teknik aku yang lain sia-sia melawannya. Demi hari ini, aku hanya bisa berharap untuk mengandalkan meriam abadi yang negatif besar ini untuk menembak untuk kedua kalinya, gelombang. Tapi, apakah itu bisa menembak untuk kedua kalinya atau tidak? Bahkan jika dia mempersiapkannya sepenuhnya, dia mungkin tidak bisa mengejutkan kaisar jahat untuk kedua kalinya. Buk, buk. Roh-roh jahat kecil terbentuk bersama menjadi roh jahat raksasa setinggi 5 meter. Roh jahat itu terus bergerak, dan akhirnya mulai berubah menjadi kaisar jahat. Kekuatan jahat absolut yang mengerikan bocor sekali lagi. Kuat, kamu memang kuat. Kamu benar-benar berhasil membunuh aku, tetapi kamu tidak akan pernah menyangka bahwa aku memiliki 2 nyawa bukan? Hehe. Sovereign King dari Evil King City, metodemu benar-benar di luar dugaanku. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, berikan aku semua hartamu dan dengan patuh berlutut padaku, jika kamu melakukannya, aku tidak akan membunuhmu. Kaisar jahat meraung mengancam pada Suyun. Tetapi, Suyun yang masih memasukkan spirit ki ke dalam grid negatif yang Immortal Cannon benar-benar mengabaikannya. Kaisar jahat mendengus, matanya yang hitam pekat dipenuhi amarah saat dia menerkam Suyun. Gelombang sialan, sedikit lagi, gelombang. Suyun diam-diam mengatupkan giginya, dia menahan grid negatif yang Immortal Cannon dan mundur, pada saat yang sama melambaikan kedua tangannya. So. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju kaisar jahat. Sama seperti pedang terbang mendekati kaisar jahat, siu, semua pedang menghilang. Hah! Kaisar jahat mengerutkan kening, tetapi setelah mendengar suara, puci, dia melihat ke tubuhnya, semua pedang telah menembus ke dalam dirinya. Pedang aneh ini lagi, tapi tidak apa-apa, jangan pernah berpikir untuk bertahan melawan kaisar jahat ini. Kaisar jahat menggeram, tubuhnya tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dan terbentuk bersama pada suara lain, mengembalikan seluruh tubuhnya. Gelombang apa teknik mistik yang aneh itu? Gelombang Suyun terkejut. Giliranku sekarang. Kaisar jahat berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Suyun terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, benturan keras menghantam punggungnya, menyebabkan dia terbang ke depan. Dampak di punggungnya berdesir dengan kekuatan jahat luar biasa yang dengan sungguh-sungguh mengguncang semua saluran dan arteri ki-nya, jika bukan karena tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan, di mana tubuh fisiknya telah sangat diperkuat, serangan itu sudah cukup untuk menghancurkan semua saluran ki, vena, dan arterinya. Kematian instan. Apakah ini perbedaan hanya satu peringkat? Suyun melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan ki di dalam tubuhnya, dan dia membalik untuk mendarat di tanah. Namun, Kaisar jahat tidak akan memberinya kesempatan untuk mengambil napas, dia sekali lagi menghilang dan menerkam, beberapa tangan jahat yang menyeramkan dan menakutkan keluar dari tubuhnya dan meraih ke arah Suyun. Mengaum. Saat itu, raungan bergema yang sangat rendah keluar, darah ki di belakang Suyun telah terbentuk bersama, berubah menjadi penyihir iblis surgawi raksasa. Iblis surgawi telah muncul, ia mengangkat cakarnya yang kuat dan menakutkan, dengan ganas menabrak tangan jahat. Kaca. Banyak tangan jahat hancur berkeping-keping, tangan Suyun terangkat dan menyerang Kaisar jahat, tetapi Kaisar jahat tidak repot-repot menghindar. Terhadap serangan Suyun, dia mengangkat telapak tangannya sendiri dan menabrak kepala Suyun. Itu adalah bentrokan langsung. Namun dalam bentrokan langsung, Suyun masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia telah mengkonsumsi pil tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, masih tidak mungkin bagi tubuh fisiknya untuk menandingi Kaisar jahat dengan tubuh bintang roh tahap ke-8.
Dari penggarap pemula roh ke penggarap menengah roh, itu hanya membutuhkan waktu beberapa tahun. Tetapi dari tahap ke-7 alam bintang roh ke tahap ke-8 alam bintang roh, jika seseorang tidak menemukan pencerahan yang beruntung, akan sulit untuk meningkatkan peringkat bahkan sepanjang hidupnya. Ini adalah akumulasi waktu dan kesengsaraan, dan sangat sulit untuk mengandalkan bahkan pada harta untuk maju, hanya dengan mengaktifkan kristal surgawi dan penggunaan arai darah iblis surgawi. Bisakah Suyun hampir tidak bisa melawan kaisar jahat? Namun, itu bukan pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Pada saat kritis, dia berbalik dari menyerang ke bertahan, menggunakan tangannya untuk menyapu dahinya secara horizontal. Ledakan. Telapak tangan kaisar jahat telah tiba, Suyun sekali lagi dipaksa mundur, tubuhnya menabrak pilar batu di belakangnya, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Hampir sampai. Kaisar jahat meraung, telapak tangannya membalik dan menghantam udara di atasnya, menyebabkan kuali hitam pekat seukuran gubuk kecil muncul. Itu memiliki banyak lukisan makhluk jahat yang terukir di atasnya, dan ratapan sedih terdengar dari dalam kuali. Tutup kuali terbuka, semburan energi keluar saat tangan besar yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Suyun. Lihat aku memanggangmu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi pil kelas atas agar aku bisa menerobos ke alam berikutnya, hahaha. Kaisar jahat tertawa. Meskipun Suyun kuat sekarang, dibandingkan dengan kaisar jahat, dia masih merupakan mata rantai yang lebih lemah. Teknik pembunuhannya, grid negatif yang Immortal Cannon, yang tidak dapat sepenuhnya membunuh kaisar jahat adalah salah perhitungan terbesarnya. Namun bukan berarti ia menyerah. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyun meraung saat dia mengatupkan giginya, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan pedang desolator yang tak terlihat dan tak berbentuk membawa serta pedang darah merah mistis abadi saat mereka menyerang ke arah pedang ganda di tangan kaisar jahat. Uci. Kaisar jahat tidak bereaksi, dia bahkan tidak peduli. Meskipun pedang itu aneh dan tajam, pedang itu tidak dapat mempengaruhi tubuhnya dengan cara apapun. Tapi tepat pada saat itu, kedua pedang itu mulai menari. Mereka terbang ke langit pada saat yang sama, dan kekuatan penekan menyelimuti tubuh kaisar jahat. Kaisar jahat tercengang, dia segera mengulurkan tangannya untuk meraih pedang, tetapi pada saat itu, Suyun tiba-tiba bergegas ke depan. Semua esensi roh jahat di tubuhnya diaktifkan, sejumlah besar ki jahat bocor. Ki iblis dan ki jahat terjalin bersama, berubah menjadi sensasi yang sangat dingin dan menakutkan. Dia memindahkan tangan kanannya ke cincin penyimpanannya, dan tiba-tiba membuang sesuatu. Cahaya hitam melesat maju, aura cahayanya melesat ke langit. Dentang-dentang. Sebuah suara muskil yang sepertinya bisa merobek roh terdengar, dan pedang yang tampak jahat telah dilepaskan. Kaisar jahat tidak tahu apa yang diambil Suyun, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, dari bahu ke perut bagian bawah, ada luka yang dalam, dan yang tersisa adalah roh-roh jahat yang mencoba menghubungkan satu sama lain. Dia langsung terluka parah, dan sebagian besar kinya yang menakutkan telah terputus setengahnya. Uci. Kaisar jahat menabrak tanah, dan pada saat tumbukan, bumi mulai bergetar, dan lubang sedalam 6 meter terbentuk. Kekuatan destruktif dari tumbukan menyebabkan semua rumah di sekitarnya hancur, seolah-olah seluruh istana kaisar jahat adalah perahu kecil yang jatuh ke dalam badai yang sangat deras, seluruh istana bergetar tanpa henti. Kaisar jahat terhuyung-huyung untuk berdiri dan hendak melakukan serangan balik, tetapi ketika dia mengaktifkan kekuatan jahatnya, dia langsung terpana, dia mengangkat tangannya dan melihatnya, dan bertanya dengan kaget, mengapa kekuatan jahatku melemah? Apa yang sedang terjadi? Kaisar jahat mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat dua pedang terbang di samping Suyun, pedang putih keabu-abuan dan pedang merah darah. Tapi di tangannya, ada pedang hitam lain yang dipenuhi dengan ki jahat yang sangat padat. Ki yang menjijikkan dan mengerikan keluar dari pedang, seolah-olah langit tenggelam, menabrak bahu kaisar jahat, menyebabkan dia hampir tidak dapat mengangkat kepalanya karena tekanan yang sangat besar. Gelombang apa kekuatan mengerikan ini, gelombang? Pedang itu. Kaisar jahat membuka matanya lebar-lebar. Dia merasakan langit menjadi gelap, Death Sword melepaskan lebih banyak Evil Ki, menyebabkan suhu di daerah itu turun beberapa derajat saat tanah mulai membeku. Tangan Suyun merasakan dingin yang hebat dan untuk beberapa alasan, Death Sword ingin melompat dari tangannya. Tapi dia tidak berani melepaskannya. Meskipun dia mengandalkan kristal surgawi dan arai darah iblis surgawi untuk kultivasinya yang mengejutkan, dia masih tidak dapat sepenuhnya menaklukkan pedang, dan hanya bisa menyegelnya. Gelombang aku harus benar-benar menekannya untuk menjadikannya milikku sepenuhnya, gelombang. Suyun berpikir dengan dingin, dia mengatupkan giginya dan bergegas menuju kaisar jahat. Gelombang karena meriam abadi yang negatif besar tidak dapat diaktifkan sekarang, aku hanya bisa mengandalkan ini, gelombang. Aku mengenali pedang itu adalah pedang raja yang berdaulat. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan ada di tangan kamu. Tapi itu baik-baik saja. Hari ini, apakah kamu menggunakan pedang untuk membunuhku, atau kamu memberikan pedang itu kepadaku bersama dengan hidupmu? Perhatikan langkahku. Kaisar jahat menyembunyikan ketakutan di dalam hatinya, dia meraung keras, dia tidak berani menahan diri. Kedua telapak tangannya menghadap ke langit, dan dalam sekejap, 7 roh jahat raksasa muncul dari udara tipis. Roh-roh jahat ini melepaskan ki jahat yang kejam, mengunci mata mereka lurus ke arah Suyun, dan kemudian tiba-tiba melambaikan tangan mereka yang sebesar gunung, menghantam dengan ganas.
Roh jahat, aku ingin tahu apakah Sovereign King Sword suka melahap roh jahat. Suyun meraung, dia melompat dan melambaikan Death Sword di udara. Wus! Seperti pusaran, 7 roh jahat benar-benar tersedot ke dalam bilah pedang. Evility dari Death Sword menjadi lebih padat. 364 kesulitan dalam menangani Death Sword, subscribe Penatua. Di hutan bambu yang tenang dan sunyi, seorang wanita muda mengenakan pakaian kuning duduk tegak dengan kedua matanya tertutup saat dia pulih. Dia agak cantik, kulit putih bersih dan mata berkilau cerah dengan 2 alis panjang melengkung di atas matanya. Setiap fitur di wajahnya tampak seperti dari surga, seolah-olah tidak ada kekurangan sama sekali, bersama dengan perawakannya yang indah, melengkung di tempat yang tepat. Apa yang membuat pria semakin bersemangat ketika melihatnya adalah bahwa dia tampaknya telah menyempurnakan tubuh fisiknya, menyebabkan rasa alam liar padanya. Di sampingnya, ada kuali yang mengeluarkan asap hijau yang membubung dalam bentuk spiral, dan seorang wanita muda yang tampak lemah dengan pisau dan pedang di punggungnya memegang kipas raksasa, dengan ringan mengipasi kuali di sebelah wanita muda cantik berbaju kuning. Titik. Nona muda, nona muda. Saat itu, suara gembira datang dari luar hutan bambu, seorang pelayan berpakaian cian berlari dengan langkah cepat kecil. Melihat itu, wanita muda pedang dan pedang segera meletakkan kipas raksasa itu ke bawah, dan dengan cemas memanggil, Xiao Lian, nona muda sedang memulihkan diri, jangan ganggu dia. Mendengar itu, pelayan itu segera menutup mulutnya, dia tidak berani mengeluarkan suara. Xiao Lian, ada apa? Saat itu, wanita muda berbaju kuning membuka matanya yang indah dan anggun, dan berbicara dengan lembut. Mendengar itu, pelayan itu kemudian dengan hormat menyapanya, dan berkata, Nona muda, Tuan muda Tian dia ada di sini. Kakak sepupu Penatua Tian He. Wanita muda itu berdiri, sedikit mengernyit. Nona muda, dikatakan bahwa Tuan muda Tian telah meninggalkan keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apa kultivasinya, tetapi dia seharusnya tidak sebanding dengan nona muda. Wanita muda pedang dan pedang di sampingnya tertawa dan berkata, Xiao Sui, kamu tidak tahu ini, tetapi meskipun dia adalah kakak sepupuku, dia lebih tua dariku hampir 60 tahun. Apa, 60 tahun? Xiao Sui terkejut. Selanjutnya, dia mengalami pertemuan aneh ketika dia masih muda dan memasuki alam mistik, di mana 1 tahun di sana, setara dengan 1 hari di dunia manusia kita. Dia berlatih di dalam alam mistik selama hampir 100 tahun sebelum pergi. Kultivasinya sangat mendalam, dan merupakan kejeniusan yang tak tertandingi dari keluarga Xiao aku dalam 100 tahun terakhir. Aku mungkin dipuji sebagai Valkyrie, tetapi dibandingkan dengan dia, aku masih belajar dan tidak layak disebut. Wanita muda berbaju kuning, yaitu Valkyrie Xiao Chuo, berkata. Xiao Sui dan Xiao Lian saling berpandangan, dalam hati mereka terdiam. Lalu nona muda, apa kultivasi Tuan muda Tian He sekarang? Xiao Sui bertanya dengan lembut. Aku belum melihatnya selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa tahu di bidang kultivasi apa dia berada? Tapi dia setidaknya sudah berada di alam bintang roh. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju luar hutan bambu, ikuti aku untuk bertemu saudara sepupu aku. Ya, nona muda. Mereka bertiga meninggalkan hutan bambu. Di luar hutan bambu ada jembatan gantung yang halus, dan di sisi lain jembatan gantung ada pavilion raksasa dengan kabut mengambang di sekitarnya, membuatnya tampak seperti semacam tanah dewa mistis. Jika dilihat dari atas, orang akan menyadari bahwa setiap bangunan di sekitarnya serupa. Ini adalah keluarga Xiao, keluarga yang tinggal di puncak gunung. Ketika Xiao Chuo tiba di ruang tamu, seorang pria parubaya sedang berbicara dengan seorang pria muda yang tampan. Cur, kamu di sini. Cepat datang. Datang dan temui kakak sepupumu Tian He. Pria parubaya itu tersenyum ke arah wanita muda yang baru saja masuk. Pemuda itu menoleh dan melihat Valkyrie Xiao Chuo masuk. Matanya berbinar, dan dia segera berbalik dan menangkupkan tinjunya saat dia menyapa, adik sepupu Xiao Chuo, bagaimana kabarmu? Xiao Chuo menilai orang di depannya, kejutan menyapu matanya saat dia berkata, saudara sepupu Tian He, bagaimana kultivasimu tumbuh begitu banyak lagi? Melihat keterkejutannya, ekspresi senang melintas di matanya, tetapi dia juga terkejut. Kultivasi Xiao Chuo lebih rendah darinya, tetapi untuk dapat melihat melalui kultivasinya, dia juga tidak sederhana. Kakak sepupu, saudara sepupu ini akan berbicara dengan tidak sopan, tetapi di seluruh benua bela diri langit, aku khawatir tidak ada orang yang bisa menjadi lawan aku. Sepertinya kakak sepupu bertemu lagi secara kebetulan. Bukan pertemuan kebetulan lainnya, tetapi berinteraksi dengan beberapa hal yang tidak akan pernah dimiliki benua bela diri langit. Zhou Tian dia tertawa. Jadi begitu, Xiao Chuo tidak bertanya lebih jauh, ekspresinya sangat tenang. Chuoer, kakak sepupumu baru saja kembali dari dunia bela diri tertinggi. Kali ini, dia berencana untuk membawamu ke dunia bela diri tertinggi untuk berlatih. Sekte tempat dia berada saat ini sedang menerima murid. Meskipun kultivasi kamu tidak cukup kuat untuk dunia bela diri tertinggi, tetapi dengan bakat kamu, jika kamu dapat memiliki tempat yang aman di dunia bela diri tertinggi, masa depan kamu tidak akan terbatas. Saat itu, pria parubaya itu angkat bicara. Itu benar, dan kiroh dunia bela diri tertinggi berkali-kali lebih kuat daripada benua bela diri langit, dan kamu dapat mencapai kesuksesan 2 kali lipat untuk setengah upaya di sana.
Kriteria untuk seluruh dunia bela diri tertinggi sangat ketat, tetapi untungnya aku telah menyelesaikan tugas untuk sekte tersebut dan memperoleh beberapa harta dan senjata yang kuat dan dengan mengandalkan mereka, kamu akan dapat memasuki dunia bela diri tertinggi. Bagaimana, saudara sepupu, apakah kamu bersedia menemani saudara sepupu kamu? Zhou Tianhe tertawa dan berkata. Xiao Chuo menunduk dan berpikir, tapi tidak memberikan jawaban. Chuoer, ini adalah kesempatan yang sangat sulit didapat, kamu harus menghargainya. Jika kamu melewatkan ini, tidak akan ada yang kedua kalinya. Ayah Xiao Chou berbicara dengan berat hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua pria itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggukkan kepalanya, ekspresi tekad yang berangsur-angsur muncul di matanya. Chuoer juga telah mendengar tentang dunia bela diri tertinggi, dikatakan bahwa ada banyak ahli di sana, dan bakat memenuhi tanah. Saudara sepupu, Xiao Chuo tidak akan menolak undangan kamu, ini adalah kesempatan yang pasti, bagaimana mungkin Xiao Chuo tidak menghargainya, tapi apakah aku akan menjadi beban bagi saudara sepupu? Hahaha. Saudara sepupu Xiao Chuo, kamu terlalu banyak berpikir, kami adalah satu keluarga, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Zhou Tianhe tertawa, setelah itu dia menjadi serius, tapi saudari sepupu, ada satu hal yang mungkin kamu salah, dunia bela diri Ultimate benar-benar memiliki banyak bakat, tetapi sebagian besar dari mereka adalah kultivator yang kuat, dan kriteria terendah untuk memasuki Ultimate Martial World. Dunia bela diri adalah memiliki kultivasi alam bintang roh. Di sana, keberadaan Spirit Star Realm bukanlah seseorang yang patut diperhatikan, jadi ketika kamu berada di sana, kamu pasti harus fokus pada pelatihan dan kurang berinteraksi dengan orang-orang di sana. Mereka semua adalah orang yang temperamental, begitu mereka tidak bahagia, mereka bisa langsung membunuhmu. Keselamatan harus menjadi prioritas utama kamu, mengerti? Petik 2. Xiao Chuo mengerti. Bagus, kalau begitu pergi dan persiapkan dirimu, kita akan berangkat besok. Ledakan. Suara bergema rendah keluar. Bumi telah membentuk lubang hitam pekat dan raksasa, lubang itu dipenuhi dengan gigi baja dan memiliki ekspresi seram saat mencoba menelan Suyun. Suyun melepaskan pedang darah merah mistis abadi tanpa panik, dia melangkah ke atasnya dan terbang dengan teknik pedang kekaisaran dan bergegas menuju Kaisar Jahat. Teknik visi jahat. Kaisar Jahat meraung dan meledakkan roh ki putih keabu-abuan yang menyerang Suyun. Suyun mengangkat tangannya dan cincin penyimpanan hitam pekat di jarinya menyala. Seni naga yin yang terbalik. Astaga! Sebuah gambar naga bergegas keluar dari ring dan mengenai roh ki putih keabu-abuan. Pada saat berikutnya, teknik vision jahat terbang menuju Kaisar Jahat. Wajah Kaisar Jahat berubah, dia dengan cepat menghilangkan tekniknya dengan tangannya, tetapi pada saat berikutnya, sesosok hitam bergegas maju, dipenuhi dengan ki jahat, menyapu Kaisar Jahat dari depannya. Itu adalah pedang raja yang berdaulat. Indra Kaisar Jahat terdistorsi, dia dengan panik melepaskan aura jahat dari tangannya, tetapi pada akhirnya dia masih terlalu lambat. Evil ki dari pedang menghantam dadanya dengan kuat, membentuk luka yang sangat dalam. Suyun mengambil kesempatan dan menusukkan pedangnya ke tubuh. Kaisar Jahat mengeluarkan ratapan yang menakutkan. Pada saat berikutnya, pedang kematian mulai bergetar tanpa henti juga. Bas 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 bas. Tangisan pedang yang menusuk telinga keluar, tubuh pedang kematian mulai melepaskan gigi gergaji Spirit Ki. Mereka memotong tubuh Kaisar Jahat, memotong semua saluran, otot, dan tulang Kaisar Jahat, dan mulai dengan panik menyerap kekuatannya. Gelombang apakah pedang kematian memakan Kaisar Jahat? Gelombang. Mungkinkah? Wajah Suyun dengan cepat berubah. Sosok Kaisar Jahat dengan cepat menjadi lebih kecil dan lebih kecil, ki jahat di tubuhnya terus melonjak ke pedang kematian dan setelah beberapa saat, Kaisar Jahat benar-benar hilang, benar-benar dimakan oleh pedang kematian. Sebuah tangisan secara bertahap terdengar di seluruh istana Kaisar Jahat. Sebuah bintang jatuh menyapu langit. Seorang kultivator maha kuasa yang kuat telah mati begitu saja. Pedang kematian berhenti. Itu terus bergetar. Terus mengeluarkan suara mendengung. Tetapi pada saat berikutnya, Suyun merasakan transformasinya. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kaisar Jahat sangat kuat, tidak ada keraguan tentang itu dan bahkan setelah mengaktifkan kristal surgawi dan formasi arah iblis surgawi, Suyun masih bukan lawannya, tetapi menghadapi pedang kematian, kekuatannya tidak berguna. Karena pedang kematian secara khusus dimaksudkan untuk menekan ki jahat makhluk jahat, terutama karena pedang kematian yang saat ini tidak disegel jauh lebih kuat dari sebelumnya, jika bahkan Kaisar Iblis Roh dikalahkan oleh pedang, bagaimana mungkin Kaisar Jahat berharap untuk bersaing? Menentangnya. Hanya itu. Pedang kematian tidak bisa lagi menyerap makhluk jahat. Setelah disegel, itu cukup kuat, dan Suyun harus mengerahkan segala upaya sadarnya untuk menekannya, yang menghabiskan banyak kekuatan. Jadi pedang kematian yang telah melahap Kaisar Jahat, seberapa kuatkah itu? Saat itu, Deat Sword tiba-tiba terbang ke udara, dan melayang-layang. Itu gemetar panik, seluruh bilah pedangnya seperti tali busur yang bergetar, gemetar tanpa henti. Gelombang Evil Ki dilepaskan darinya. Suyun, apa yang terjadi? Ling Qingyu dipaksa bangun di dalam sarung pedang, dia langsung terbang keluar. Melihat situasinya, dia benar-benar terkejut. Di mana ini? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pedang kematian melahap makhluk Spirit Star Realm tahap ke-8,
kekuatannya berkembang sekali lagi, aku mungkin tidak bisa mengendalikannya. Petik 2. Su Yun mengatupkan giginya dan berkata, apa, tahap ke-8 Spirit Star Realm? Ling Qingyu sangat terkejut, wajahnya menjadi pucat pasi, dia segera berkata, cepat lepaskan. Pedang ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan, itu berarti ia akan mengendalikan kamu, inilah saatnya ia akan mencoba mengendalikan kamu. Cepat lepaskan, melepaskannya adalah pilihan terbaik yang kamu miliki sekarang. Tapi tanpa pedang ini, bagaimana aku bisa bertarung melawan Sekte Langit yang mendalam? Bagaimana aku bisa melawan Patriark? Su Yun mengatupkan giginya, dan berkata, sekarang, selama aku menaklukkannya, itu akan dengan patuh kembali ke sarung pedang, maka semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya, ketika Su Yun telah merencanakan seluruh operasi, dia tidak memperhitungkan Death Sword, itu adalah sesuatu yang saat ini tidak dapat dia kendalikan, dia tidak akan menggunakannya jika dia tidak harus melakukannya, tetapi situasinya telah berubah. Lepas kendali. Meskipun meriam abadi yang negatif besar telah membunuh Kaisar Jahat, dia tiba-tiba memiliki 2 nyawa dan ini adalah sesuatu di luar perhitungan Su Yun. Harta yang memberikan kebangkitan sangat langka dan sedikit. Sebagian besar harta ini tidak dapat digunakan kembali, dan setelah digunakan sekali, itu akan menjadi tidak berguna. The Grid negatif yang Immortal Cannon tidak dapat diisi tepat waktu, jadi dia harus bergantung pada Death Sword, jika tidak, dia malah akan mati. Pada saat ini, bagaimana kamu bisa memikirkan Sekte Langit yang mendalam? Mempertahankan hidupmu lebih penting. Ling Qingyu panik dan berteriak cemas. Aku pasti akan melindungi hidupku sendiri, tapi aku masih punya satu kesempatan lagi. Su Yun mengangkat kepalanya, dia melihat pedang kematian yang gemetar tak terkendali, dan ekspresi tekad melintas di matanya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan mengendalikan Desolator dan pedang darah merah mistis abadi menuju pedang kematian, dan kemudian semua sub pedang terbang keluar dari sarung pedang, membentuk 2 keutuhan saat mereka mengelilingi pedang kematian. Satu lingkaran pedang yang terbelah, satu lagi dari kelompok pedang yang digabungkan. 8 bagian 8 seluruh formasi. Ling Qingyu tampak kaget, Su Yun, apa yang kamu lakukan? Mencoba untuk menyimpannya kembali. Su Yun mengatupkan giginya, dia kemudian mengangkat tangannya dan melepaskan meriam abadi yang negatif besar, dan mulai menanamkan kekuatan roh ke dalamnya. Meriam abadi yang negatif besar mulai memancarkan aura cahaya emas, Rocky di dalam mulai bergejolak dengan panik, dalam sekejap mata, kekuatan penghancur yang mengerikan terbentuk. Su Yun menatap Death Sword dengan saksama, dia mengaktifkan grid negatif yang Immortal Cannon, dan kemudian menggerakkan tangannya dan mengarahkannya ke Death Sword. Raungannya meletus, kekuatan penghancur yang kuat dan mengerikan terakumulasi di dalam grid negatif yang Immortal Cannon langsung melesat ke arah bila Death Sword. 365 mengambil alih Istana Kaisar Jahat, Subscribe Penatua. Dia meniru apa yang dia lakukan terakhir kali untuk menaklukkan Death Sword, tapi sekarang jauh lebih kuat. Sebelum Kaisar Jahat dibangkitkan, Su Yun sedang mempersiapkan meriam abadi yang negatif besar dengan memasoknya dengan kekuatan roh. Tetapi karena Kaisar Jahat telah bangkit kembali terlalu cepat, bagian terakhir dari ki roh yang dibutuhkan oleh meriam abadi yang negatif besar adalah tidak tertanam di dalamnya. Sekarang Kaisar Jahat telah jatuh, Su Yun dapat sepenuhnya memberikan bagian terakhir dari roh ki, dan menggunakan meriam abadi yang negatif besar sekali lagi. Death Sword melompat jauh lebih panik sekarang, Su Yun hampir tidak bisa lagi merasakan keberadaannya, seolah-olah memisahkan diri darinya, dan tidak dikendalikan olehnya lagi. Formasi 8 bagian 8 seluruh yang mengelilingi Death Sword mulai bergerak. Menyematkannya, beberapa menyerang sementara beberapa bertahan, yang sama sekali diabaikan oleh Death Sword. Bila hitam pekatnya mulai terbang ke sekeliling dan berbenturan dengan pedang dan setelah bentrok, sub pedang biasa akan segera hancur. Satu-satunya yang bisa menghentikan pedang kematian adalah pedang primal, pedang darah merah mistis abadi dan Desolator. Ledakan. Meriam abadi yang negatif besar dilepaskan, dan cahaya emas yang menyilaukan melesat keluar dari tangan Su Yun, langsung mengarah ke pedang kematian yang ada di tengah. Rocky yang merusak dari cahaya emas tak terbendung dan setelah menyerang, itu langsung pecah. Memisahkan 8 bagian 8 seluruh formasi dan dengan keras menabrak pedang Death Sword. Dalam beberapa detik, ki jahat pedang kematian yang padat segera menghilang, bila pedang mengeluarkan suara berdengung dan kemudian berhenti, langsung jatuh dari langit. Langkah ini telah menghancurkan lebih dari 100 sub pedang, tetapi Su Yun tidak peduli, karena setelah dihancurkan, sub pedang akan terlahir kembali di dalam sarung pedang abadi. Dentang-dentang. Death Sword jatuh ke tanah, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya, dan dalam kesunyian, pedang itu diam. Su Yun terengah-engah, lalu berjalan mendekat dan menyimpannya di sarung pedangnya, tapi saat pedang maut memasuki sarung pedangnya, dia jatuh ke tanah. Su Yun, apa kamu baik-baik saja? Ling Qingyu dengan cemas mendukungnya dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, itu karena aku menggunakan grid negatif yang Immortal Cannon 2 kali, jadi aku sangat lemah, dan Heavenly Crystal dan Heavenly Demon Blood Array telah menghilang, aku mungkin tidak dapat menggunakan Profound Spirit Force untuk sementara. Su Yun berkata dengan lemah. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang, kata Ling Qingyu. Tidak, jangan terlalu cemas.
Suyun meraih lencana pesanan sekte pedang jahat dari pinggangnya dan memberikannya kepada Ling Qingyu. Qingyu, aku harus merepotkanmu. Gunakan lencana pesanan ini dan hubungi pemimpin sekte pedang jahat. Minta dia untuk datang ke kejahatan Istana Kaisar sekarang. Baik, Ling Qingyu mengangguk. Tanpa banyak bicara, dia segera mengaktifkannya dan membuka komunikasi. Kekuatan lemah memasuki pikiran Ling Qingyu. Dia tidak lengah, dan segera mengirim kata-kata Suyun, segera menutup telepon setelahnya. Setelah beberapa saat, konsep pedang yang kuat menyelimuti seluruh Istana Kaisar Jahat. Bintang jatuh hitam melesat di langit, menuju Istana Kaisar Jahat. Dia menabrak penghalang pesona di luar Istana Kaisar Jahat dan terbang masuk. Roh Qi yang kuat menghilang. Ling Qingyu menoleh dan melihat seorang pria berambut putih berjalan mendekat. Tubuh pedang bawaan. Pria itu memandang Ling Qingyu, dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia bertanya dengan heran. Ling Qingyu mengerutkan kening, dan bertanya, Suyun, siapa dia? Pemimpin sekte dari sekte pedang jahat. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku. Suyun berkata dengan lemah. Karena begitu, aku akan kembali ke sarung pedang dulu. Ling Qingyu sepertinya membenci Chen Tianxie, dan tidak ingin berlama-lama. Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya putih dan memasuki sarung pedang Suyun. Chen Tianxie menunggu di samping dengan tenang, dan hanya setelah Ling Qingyu menghilang dia berjalan mendekat. Suyun, siapa wanita muda itu? Chen Tianxie bertanya dengan suara rendah. Kenapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah tubuh pedang bawaan? Aku tahu dia adalah tubuh pedang, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bawaan, tapi jadi apa? Baiklah, Master Sekte Pemimpin, sekarang saatnya bagimu untuk memerintah orang-orang di sekitar. Suyun berkata dengan lemah. Kamu sudah berurusan dengan Kaisar Jahat? Chen Tianxie bertanya. Ya. Sungguh, gelombang rasa sakit dan kesedihan yang hebat itu berasal dari kejatuhan Kaisar Jahat. Lalu Suyun, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ambil alih Istana Kaisar Jahat. Suyun berkata dengan lemah, aku membunuh Kaisar Jahat dan aku benar-benar lemah. Aku tidak dapat melepaskan para ahli. Tetapi pemimpin sekte, kamu bisa. Alam jahat adalah tempat di mana yang kuat mendominasi yang lemah hanya bisa tunduk kepada yang kuat. Selama kamu keluar sekarang dan membunuh beberapa ahli Istana Kaisar Jahat dan mengambil lencana pesanan Kaisar Jahat, kamu kemudian dapat memberitahu mereka bahwa kamu membunuh Kaisar Jahat, mereka akan tunduk kepada kamu. Siapapun yang tidak, kamu hanya membunuh mereka. Dengan demikian, Istana Kaisar Jahat akan ada di saku kamu, dan bahaya bagi kami akan teratasi. Petik 2. Tidak heran kamu ingin aku menunggumu di luar. Jika kamu berhasil, kamu bisa membuat aku muncul dan mengambil alih Istana Kaisar Jahat, dan jika kamu gagal, kamu hanya perlu meminta aku melindungi kamu saat kamu mundur. Suyun, kamu menghitung dengan sangat baik. Petik 2. Cepat, makhluk jahat di luar tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi melihat situasinya, itu tidak akan bertahan lama. Chen Tianxie menganggukkan kepalanya dan mengambil pil hitam beraroma manis dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di mulut Suyun, lalu terbang keluar. Setelah menelannya, Suyun merasakan tubuhnya sedikit pulih. Gelombang pil apa ini? Untuk benar-benar memperlancar saluran ki aku dan menenangkan esensi roh aku yang lelah gelombang. Saat itu, suara Chen Tianxie terdengar, menggelegar seperti guntur, mengguncang seluruh istana dan menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Orang-orang dari Istana Kaisar Jahat, dengar. Aku pemimpin sekte pedang jahat, Chen Tianxie. Tuanmu, Kaisar Jahat telah dibunuh olehku. Tidak ada mayat yang tersisa. Aku telah menelan roh dan jiwanya. Kamu dapat dengan cepat tunduk kepada aku sekarang sebagai tuan baru kamu. Jika tidak, aku akan membunuh siapapun yang menolak untuk tunduk kepada aku. Mereka yang berani berkomplot melawanku akan mati. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan mengatakan itu, dia terbang ke langit dan dengan lambaian tangannya, pedang ki yang kuat melesat langsung ke awan. Langit gelap gulita dari alam jahat segera membentuk pusaran besar, dengan pedang jahat raksasa yang menakutkan muncul di tengah. Dari pusaran, pedang jahat ini seperti pilar dari surga, sangat besar, ujung pedangnya mengarah ke tanah di bawahnya, menghantam tepat di tengah Istana Kaisar Jahat, dan pada saat itu, dinding istana terbelah menjadi dua, seluruh iblis Istana Kaisar benar-benar dihancurkan oleh tekanan pedang, semua pembudidaya berlutut, tubuh mereka gemetar, dan warga merangkak di tanah. Pada saat itu, Chen Tianxie seperti dewa. Apa-apaan, pamer itu, istana jelas merupakan tempat yang kuat untuk berlatih, dia benar-benar membelahnya menjadi dua. Dia seharusnya tidak terlalu pamer. Suyun melihat pedang jahat raksasa yang membelah istana menjadi dua, dan merasakan sakit. Meskipun Chen Tianxie tidak setara dengan Kaisar Jahat, dia masih pemimpin sekte-sekte pedang jahat, tak perlu dikatakan lagi, dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah membalik Istana Kaisar Jahat dengan satu tangan. Dengan dia memamerkan kekuatannya, menambahkan bahwa Kaisar Jahat telah terbunuh, seluruh Istana Kaisar Jahat terkejut. Seluruh Istana Kaisar Jahat sangat sunyi, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, semua makhluk alam jahat menatap makhluk di udara. Suyun sedikit pulih, dan berdiri. Dia tidak memiliki banyak spirit ki di dalam dirinya, dan kekuatan Heavenly Demon Blood Array dan Heavenly Crystal telah menghilang. Jangan dengarkan kata-katanya. Saat itu, sebuah teriakan memecah kesunyian. Jangan dengarkan kata-katanya, orang-orang.
Dia membunuh Tuan Kaisar jahat, dan merupakan musuh kita. Kita semua, kita harus bergandengan tangan dan membunuhnya untuk membalas dendam untuk Tuan Kaisar jahat. Ya, balas dendam untuk Tuan Kaisar jahat. Seseorang lain memanggil. Semua makhluk jahat melihat ke sumber suara, itu adalah sekelompok makhluk jahat yang berjalan mendekat. Ah, ini Tuan Li. Makhluk jahat Chang Liang, dia di sini. Tuan Li. Kami menyambut Tuan Li. Semua makhluk jahat mulai memanggil, suara rendah atau tajam keluar tanpa henti, menyebabkan keributan di seluruh istana Kaisar jahat. Makhluk jahat Chang Liang melayang ke udara dan menatap sosok di udara dengan matanya yang ganas. Kamu makhluk jahat, kamu berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh Tuan Kaisar jahat, kamu dapat menghancurkan istana Kaisar jahat kami. Berhenti bermimpi. Aku tidak tahu apa kultivasi kamu, tetapi istana Kaisar jahat kami berjumlah lebih dari jutaan, dan kami dapat membunuh kamu dengan mudah. Petik 2. Dengan mengatakan itu, orang-orang di bawah mulai gelisah lagi. Tuan Chang Liang adalah ahli alam bintang roh tahap kedua, mungkin dia bisa bertarung dengannya. Benar, dia membunuh Kaisar jahat, mengapa kita harus berjanji setia padanya? Jika itu masalahnya, kami tidak memiliki martabat sama sekali. Kita harus menonton dan melihat apa yang terjadi. Obrolan tak berujung tidak selesai. Chen Tianxie mengerutkan kening, dia mengangkat matanya dan menatap Li Chang Liang. Aku adalah pemimpin sekte pedang jahat Chen Tianxie, siapa kamu? Li Chang Liang. Bagus. Chen Tianxie mengangguk. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bola warna hitam seukuran manik terbang keluar dan mengenai Li Chang Liang. Wajah Li Chang Liang menjadi serius, dia segera mengacungkan harta untuk bertahan melawan bola. Tapi saat bola hitam itu sampai di dekatnya, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi 10.000 pedang jahat hitam pekat dan menyerang Li Chang Liang seperti hujan yang mengamuk. Melihat itu, mata Li Chang Liang menjadi besar dan dia dengan cemas mengaktifkan hartanya. Sebuah payung hitam pekat muncul. Pedang jahat menghantam payung, menghasilkan banyak riak dan menyebabkan payung bergetar tanpa henti. Saat itu, bila pedang jahat melepaskan banyak roh jahat, mereka meraih payung dan merobeknya. Dalam sekejap mata, payung itu hancur, dan roh-roh jahat mengepung Li Chang Liang. Ah! Ratapan keluar kurang dari 1 detik. Li Chang Liang dicabik-cabik oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan resimen Evil Ki berlama-lama di udara. Ketika angin bertiup, itu menghilang. Pakar Spirit Star Realm level 2 terbunuh begitu saja. Semua orang di bawah benar-benar ketakutan. Siapa yang masih ingin menantangku? Chen Tianxie bertanya dengan acuh tak acuh. Semua orang tercengang, seluruh tempat itu sunyi, tetapi pada saat itu, sebuah suara keluar. Aku bersedia tunduk padamu sebagai tuanku. 6 lengan makhluk jahat menyapa tuanku. Orang yang berbicara adalah makhluk jahat 6 lengan yang terhormat. Makhluk jahat di sekitarnya tampak seperti warga biasa, menyebabkan dia bermanifestasi sebagai atasan. Setelah mengatakan itu, dia berlutut. Ketika ada petunjuk, sisanya akan mengikuti. Banyak dari mereka akhirnya memutuskan dan satu demi satu, mereka berlutut. Aku bersedia untuk menyambut kamu sebagai tuanku. Salam, tuanku. Perlahan tapi pasti, teriakan kesetiaan terdengar, tidak ada yang berani ragu, tidak ada yang berani memberontak. Pada saat itu, Chen Tianxie akhirnya mengambil alih seluruh istana Kaisar jahat. Su Yun menghela nafas lega. Chen Tianxie melihat sekeliling, lalu berbalik dan mendarat di depan Su Yun. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi aku harus memberi selamat kepada kamu. Untuk menjadi penguasa baru istana Kaisar jahat, mendapatkan sumber daya yang begitu besar, kamu sudah dapat dianggap sebagai hegemon di alam jahat. Su Yun tertawa. Aku tidak tertarik menjadi hegemon, tetapi aku tahu logika bahwa untuk bertahan hidup di alam jahat, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk membela dirinya sendiri. Chen Tianxie berkata dengan acuh tak acuh. Itu dikatakan dengan baik. Su Yun menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Baiklah, Su Yun, biarkan orang-orang kota Raja Jahat datang ke sini untuk mengambil alih. Aku kembali ke Sekte Pedang Jahat. Kamu pergi sekarang. Su Yun terkejut. Alasan mengapa aku di sini hari ini, adalah karena undangan kamu. Meskipun Istana Kaisar Jahat adalah tanah yang kaya, aku tidak tertarik dengannya. Aku akan menjadi penguasa tempat ini atas nama, dan akan membantu kamu menyingkirkan makhluk jahat yang kuat, tetapi untuk kekacauan yang mengerikan di sini, kamu harus mengurusnya sendiri. Dengan mengatakan itu, Chen Tianxie langsung terbang ke langit dan mengumumkan dengan keras. Karena aku telah melahap Kaisar Jahat, kultivasi aku tumbuh, dan perlu berada di kultivasi pintu tertutup. Untuk masalah di Istana Kaisar Jahat, aku akan menyerahkannya kepada Raja yang berdaulat dari kota Raja Jahat untuk bertanggung jawab. Siapapun yang mempertanyakan otoritas aku akan dibunuh tanpa belas kasihan. Dengan mengatakan itu, Chen Tianxie langsung berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang ke cakrawala. Gelombang benar-benar pria yang tegas, gelombang. 366 menjadi lebih kuat, subscribe Penatua. Makhluk jahat dari Evil King City masih dalam keadaan waspada. Mayoritas dari mereka telah kembali ke rumah mereka sendiri untuk berkultivasi, jadi tidak banyak makhluk jahat di jalan dan hanya beberapa tentara makhluk jahat yang berpatroli. Beberapa makhluk jahat duduk di pinggir jalan di sebuah gang kecil, dan mengamati para prajurit berpatroli.
Besok adalah hari ketika Istana Kaisar Jahat menyerang kota Raja Jahat kan? Mengapa Tuan Raja yang berdaulat tidak melakukan apa-apa? Makhluk jahat berkata dengan lembut. Tidak hanya tidak ada gerakan, tetapi para ahli dari Sekte Pedang Jahat belum datang. Mungkinkah informasi itu palsu, bahwa Sekte Pedang Jahat bahkan tidak berencana untuk mendukung kota Raja Jahat kita? Jika itu masalahnya, maka itu mengerikan. Kota Raja Jahat kita, dibandingkan dengan Istana Kaisar Jahat, seperti penyihir kecil melawan penyihir hebat, kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Beberapa makhluk jahat berdiskusi dengan suara rendah. Seluruh kota Raja Jahat berada dalam keheningan yang mati. Sialan anjing, untuk benar-benar memfitnah Tuan Sovereign King di sini. Para pria, tangkap mereka semua, aku ingin memakannya sebagai makanan pembuka aku. Petik 2. Saat itu, raungan meledak dari samping. Beberapa makhluk jahat menoleh, hanya untuk melihat sekelompok pria berjalan mendekat, dan orang yang berbicara, membawa pisau besar, Kuang Yuxie. Ah, itu Tuan Kuang. Master, kami hanya mengatakan omong kosong, tolong maafkan kami, tolong maafkan kami. Semua makhluk jahat ini meringkuk ketakutan, mereka segera berlutut dan bersujud tanpa henti. Adik laki-laki, jangan marah, itu hanya kata-kata yang tidak berdasar, mengapa peduli dengan mereka? Huang Dongzhang berjalan dengan tongkat di kepalanya. Tapi kakak senior, perang akan segera dimulai, jika sampah ini menyemburkan omong kosong di sini, mereka hanya akan menyebabkan kegelisahan dan kekhawatiran, mengapa aku tidak memakannya? Kurangi hukumannya. Huang Dongzhang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak dapat melarikan diri dari pelanggaran berat, mereka akan selamat, tetapi akan berada di neraka. Buang mereka ke dalam minyak mendidih selama setengah jam. Kuang Yuxie mendengus. Ya Tuan. Beberapa tentara berlari dan menangkap sekelompok makhluk jahat. Tapi saat itu, seorang prajurit jahat tiba-tiba berlari dengan cemas dari jalan utama. Laporan, kabar gembira, berita gembira yang luar biasa. Prajurit jahat itu meraung, suaranya sangat keras, menyebabkan semua orang mendengarnya. Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang segera menoleh. Prajurit itu kemudian berlutut di depan mereka dan berteriak dengan gembira, melaporkan kepada Tuan, Istana Kaisar Jahat datang dengan berita gembira. Pemimpin Sekte Pedang Jahat Chen Tianxie telah membunuh Tuan Istana Kaisar Jahat, dan otoritas akan diserahkan kepada Tuan Raja yang berdaulat untuk bertanggung jawab. Hari ini, kota Raja Jahat kita akan sepenuhnya mengambil kendali atas Istana Kaisar Jahat. Kaisar Jahat sudah mati. Suaranya terdengar ke segala arah, seperti jam kuno yang berdentang, membuat mereka tercengang. Apa? Kelompok makhluk jahat tercengang. Makhluk jahat itu kemudian berbicara lagi, selain itu, Tuan Mingnan telah menerima berita. Dia mengirim bawahan ini untuk memberitahu kalian dua Tuan, untuk segera menuju Istana Kaisar Jahat dan menangani urusan di sana. Petik 2. Bagaimana mungkin? Kuang Yuxie terkejut, dan kemudian dia mulai tertawa dengan fanatik, bagaimana Istana Kaisar Jahat bisa mendarat di kota Raja Jahat kita dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Itu pasti palsu, kamu pasti berbohong kepada kami. Pria, bawa dia turun. Untuk berani dan mencoba membodohi Tuan ini. Adik laki-laki, makhluk jahat ini adalah ajudan kepercayaan pribadi kamu, bagaimana dia bisa berbohong kepada kamu? Itu pasti nyata. Huang Dongzhang yang selalu tenang dan mantap sebenarnya bergetar saat berbicara. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kuang Yuxie agak linglung, tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Huang Dongzhang mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan keras, kami mengerti. Cepat mempublikasikan masalah ini, biarkan makhluk jahat dari kota Raja Jahat mengetahuinya, itu benar, selain itu, kirimkan berita ke kejahatan lainnya. Pembangkit tenaga listrik, semakin banyak orang tahu, semakin baik. Memahami. Bawahan ini mengerti. Bagus. Huang Dongzhang berbicara kepada orang-orang di belakangnya, kita akan kembali sekarang dan dengan cepat mengirimkan pasukan kita menuju Istana Kaisar Jahat. Ya. Semua makhluk jahat berteriak. Tuan, lalu apa yang kita lakukan terhadap orang-orang ini? Prajurit itu bertanya, apakah kita menggorengnya? Persetan, Istana Kaisar Jahat sangat besar, kita kekurangan tenaga. Kuang Yuxie menutup wajahnya sendiri, dan kemudian berteriak dengan cemas, kalian semua akan mengikutiku ke Istana Kaisar Jahat. Terima kasih guru, terima kasih guru. Beberapa makhluk jahat sangat berterima kasih dan segera menangis sambil berlutut. Ketika kelompok tim manajemen kota Raja Jahat Mingnan membangun kehadiran mereka di Istana Kaisar Jahat, itu benar-benar luar biasa. Mereka mengangkat kepala dan membusungkan dada, bertingkah sangat merajalela. Huang Dongzhang telah memperingatkan bawahannya berulang kali untuk memperlakukan makhluk Istana Kaisar Jahat dengan baik dan tidak gegabah. Bawahannya dengan patuh mendengarkan dan mengendalikan Mingnan dan mereka yang mulai bertindak angkuh. Ketika Kuang Yuxie, Huang Dongzhang dan kelompok eksekutif dari kota Raja Jahat tiba di depan Istana Kaisar Jahat, sudah ada banyak makhluk jahat yang bekerja, dan Su Yun sedang berbicara dengan Mingnan dan beberapa orang lainnya. Kami menyambut Tuan Raja yang berdaulat. Semua orang berjalan mendekat dan membungkuk ke arah Su Yun. Bangkit, kata Su Yun. Mereka semua berdiri tegak. Kaisar Jahat sudah mati dan aku telah mengambil kendali atas Istana Kaisar Jahat.
Kekuatan kota Raja Jahat akan mengambil lompatan besar, dan sumber daya kami telah meningkat pesat. Tetapi semuanya, kamu tidak boleh berpuas diri hanya karena ini. Tak satu pun dari kalian bisa merendahkan, jadi jagalah bawahan lama Kaisar Jahat, dan buat mereka mempercayai kami sebanyak mungkin. Selain itu, berita tentang pergantian Tuan atas Istana Kaisar Jahat akan menyebar dengan cepat. Pada saat itu, banyak makhluk maha kuasa dari pembangkit tenaga listrik lain akan datang dan menyelidiki. Kuang Yusie, pergi dan bersiaplah untuk itu. Kumpulkan semua ahli bintang roh dari Istana Kaisar Jahat dan Kota Raja Jahat. Jika ada makhluk yang maha kuasa datang, gunakan mereka untuk menyambut mereka. Kekuatan kita saat ini dapat digunakan sebagai intimidasi. Jika kita menampilkan diri kita sebagai orang yang lemah, aku takut makhluk maha kuasa lainnya akan menyerang kita dan mengambil sumber daya kita. Itu bukan pertanda baik bagi kami. Yang paling penting sekarang adalah kita bekerja sama, dan mencegah pembangkit tenaga jahat lainnya membuat gerakan tiba-tiba. Selain itu, Mingnan, Istana Kaisar Jahat memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada Kota Raja Jahat. Kamu mengirim orang untuk bekerja membuat lebih banyak pintu kosong, buat sebanyak mungkin sehingga aku dapat menggunakannya di masa depan, memahami. Suyun mengatakan rencananya dalam napas, menyebabkan semua orang mendengarkan dengan seksama dan menjawab dengan sederhana. Aku akan menurut. Baiklah, setiap orang memiliki hal mereka sendiri untuk dilakukan. Untuk sementara aku akan memasuki kultivasi pintu tertutup. Jika ada gerakan aneh, segera beritahu aku. Suyun berkata, dan berbalik untuk melihat bangunan pusat Istana Kaisar Jahat yang telah dihancurkan Chen Tianxie dengan pedang besarnya. Jantungnya melompat lagi saat dia menggelengkan kepalanya dan berbalik. Memasuki rumah yang sudah disiapkan, Suyun mengaktifkan lencana pesanannya dan segera kembali ke benua bela diri langit. Lokasinya masih di sekte langit yang mendalam, dia tidak bisa meninggalkan platform batu giok terlalu lama, jika tidak, itu akan menyebabkan kecurigaan jatuh padanya. Kaisar Jahat telah terbunuh dan masalah alam jahat telah stabil, dia dapat menyerahkan masalah tersebut kepada Mingnan dan yang lainnya tanpa khawatir. Sebelum dia pergi, Suyun secara khusus meminta Mingnan untuk menginventarisasi harta Kaisar Jahat. Meskipun mereka tidak berdaya tentang sebagian besar harta yang dihancurkan sendiri ketika Kaisar Jahat meninggal, masih ada beberapa harta yang kuat, tetapi tidak cocok untuk digunakannya. Suyun malah mengambil beberapa pil yang dia mulai konsumsi setelah tiba kembali di platform batu Gioxli. Sebagai eksistensi spirit Star Realm tahap ke-8, ditempatkan di benua bela diri langit akan membuatnya menjadi tokoh utama yang berdiri di puncak, memandang rendah orang. Dengan demikian, pil yang telah disempurnakannya juga memberikan hasil yang mencengangkan. Setelah mengkonsumsi 10.000 Evil Core Pill yang disempurnakan dari 9.000 jenis hati binatang buas yang berbeda, itu menggandakan esensi roh jahat di tubuh Suyun, menyebabkan ki roh jahatnya meningkat secara signifikan. Suyun sangat sibuk untuk periode ini, dia akan mencari Feng Ling Seng di siang hari untuk lebih mencerahkan dirinya tentang pedang, dan mengonsumsi pil di malam hari. Meskipun dia sangat sibuk, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat, menyebabkan dia mabuk sensasi. Itu sangat memuaskan. Di lokasi Feng Ling Seng. Dentang. Suara ledakan dihasilkan oleh bentrokan dua pedang. Suyun dan Feng Ling Seng sama-sama mundur selangkah untuk mundur. Feng Ling Seng menatap Suyun dengan heran, ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Kamu telah tumbuh pesat dalam periode waktu ini, kekuatan roh mendalammu sebenarnya juga menjadi lebih tebal. Mungkinkah kamu kebetulan mendapat keberuntungan? Petik 2. Aku hanya mendapatkan beberapa pil yang bagus. Suyun terkekeh, dia menyimpan pedangnya dan bertanya, apakah kamu mau? Tidak perlu, terima kasih, aku juga punya banyak pil. Oh ya, aku lupa bahwa kamu lebih boros dariku. Meskipun budidaya Feng Ling Seng telah menurun karena suatu alasan, dia masih memiliki ingatannya dan mengetahui teknik pemurnian pil yang pasti tidak kalah dengan Kaisar Jahat. Itu benar, baru-baru ini, Sekte Langit yang mendalam harus memiliki misi besar lagi. Mungkin kamu akan dikirim, apakah kamu ingin aku mendorongnya untukmu? Jika tidak, kamu harus meninggalkan Sekte Langit yang mendalam. Jika itu terjadi, maka aku pasti akan bosan. Feng Ling Seng tiba-tiba tertawa. Misi besar, apa yang terjadi? Suyun menatapnya dengan curiga. Kamu tidak tahu tentang itu. Feng Ling Seng meliriknya, bahkan aku, yang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu akan mengetahuinya, tetapi kamu sebenarnya tidak. Belum lama ini, pemimpin sekte memerintahkan sekelompok elit sekte untuk menuju ke Qin Creek dengan harapan mendapatkan harta karun melalui cermin surga. Orang-orang Qin Creek menolak, jadi pemimpin sekte merebut harta karun itu karena dia lebih kuat dari mereka, melukai beberapa petinggi Qin Creek dan menyinggung mereka. Aku pikir ada gesekan besar yang disebabkan antara Sungai Qin dan Sekte Langit yang mendalam karena itu. Petik 2. Apa? Suyun terkejut, pemimpin sekte pergi ke Qin Creek untuk mendapatkan cermin melalui surga. Itu benar, tapi aku hanya pernah mendengar tentang harta ini secara sepintas, dikatakan bahwa itu adalah harta mistik yang dimaksudkan untuk menemukan harta karun atau orang. Dengan itu, siapapun dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka cari. Tampaknya Sekte Langit yang mendalam sedang mencoba mencari seseorang. Petik 2. Feng Ling Seng menggaruk dagunya dan berkata. Tapi Suyun menjadi sangat khawatir. Baiklah, kita akan mengakhiri semuanya di sini untuk hari ini, aku akan pergi dulu.
Suyun merasa tidak nyaman, tanpa mendengar apa yang dikatakan Feng Lingseng, dia langsung pergi dan kembali ke platform batu gioknya. Orang ini. Feng Lingseng tertawa tak berdaya, dia menyipitkan matanya dan melihat ke belakang Suyun, lalu menoleh dan melihat ke arah lautan luas. Di sebuah pulau besar di sisi timur benua bela diri langit, sebuah gerbang besar berdiri tepat di tengah. Gerbang raksasa berwarna emas, disegel di bagian dalamnya adalah rantai kokoh, dengan patung naga dan phoenix yang realistis di atas gerbang, tetapi terlepas dari naga atau phoenix, keduanya sangat menarik dan unik. Bahkan jika tempat lain kaya dengan spirit key, itu masih akan pucat dibandingkan dengan naga dan phoenix. Di kiri dan kanan gerbang raksasa itu mengambang pegunungan abadi dengan gerbang sebagai pusatnya, dengan lembut mengorbit seperti bulan. Tetapi terlepas dari gunung abadi apa itu, mereka semua terhubung oleh kabel tipis. Dan di bawah gunung abadi terbesar adalah tangga yang panjang. Tangga-tangga terbuat dari kain, dan tampaknya sangat lembut dan tidak bisa dilewati, namun ada banyak orang yang berjalan di atasnya. Dan masing-masing dari mereka pasti cantik. Itu adalah tanah istana Divine Cloud Immortal. Wajah Sukinger pucat pasi, dengan beberapa wanita di depan, mereka dengan cepat berlari ke bagian paling tengah istana abadi, ke istana abadi di dalamnya. Adik perempuan, jangan takut. Guru bukan orang seperti itu, bahkan jika orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam ada di sini kali ini untuk kamu. Puan akan melindungimu. Melihat wajah putih pucat Kinger, wanita di sampingnya menghiburnya dengan lembut. Kinger mengungkapkan senyum lemah tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah berjalan melalui tangga kain yang panjang, beberapa wanita mencapai puncak gunung abadi. Dengan istana megah yang terletak di tengah, dua wanita berpakaian putih berdiri di sana di dekat pintu masuk. Ketika Kinger dan kelompoknya tiba, kedua wanita itu memandang mereka, dan memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Mereka tidak berani berlama-lama, dan segera memasuki istana. Tuan, saudari junior Kinger ada di sini. Gadis itu berjalan masuk dan membungkuk ke arah gadis berambut merah muda yang duduk di peron dan mengumumkan dengan hormat. 367 Apakah kamu serius? Subscribe Penatua. Ada dua baris orang yang duduk di dalam istana, satu adalah barisan wanita yang seragam dari segala usia, ada beberapa yang terlihat rata-rata dan beberapa cantik mutlak. Di sisi lain adalah pria dan wanita, tetapi ekspresi mereka lebih arogan, seolah-olah mereka memandang rendah deretan wanita yang berseragam. Pria yang memimpin Sekte Langit Mendalam juga berambut merah, tetapi dia berbeda dari Sangguan Mei yang rambutnya berwarna merah darah. Dia adalah tetua klan kelima, Chang Yuxie dari Sekte Langit yang Mendalam. Ketika murid perempuan dari Istana Dewa Awan Abadi tiba, semua orang di Sekte Langit yang Mendalam segera melihat ke wanita di belakangnya. Su Kinger, mata mereka segera berkobar dengan semangat. Beberapa dari mereka bahkan secara diam-diam mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam untuk menggunakan harta mereka, tetapi dihentikan oleh Chang Yuxie. Dia berdiri dan berbicara kepada wanita muda di depannya, ini adalah orang ini. Aku harap Sekte Mulia kamu akan segera menyerahkannya kepada kami kemudian akan melaporkan kembali ke pemimpin Sekte kami. Heh, Sangguan Mei yang mencibir dengan bibir kecilnya, itu dipenuhi dengan penghinaan yang jelas. Dia kemudian melompat turun dari kursinya, dengan tangan di belakang punggungnya, dia mondar-mandir. Sekte Langit yang Mendalam, sebuah sekte dengan sejarah panjang dan fondasi yang kuat, mengadvokasi hukum rimba di sekte tersebut. Yang kuat adalah Tuan, yang mampu adalah yang tertinggi, dan dengan sumber daya kamu yang kuat, dalam beberapa tahun terakhir, sekte kamu telah tumbuh secara eksponensial, jumlah murid kamu menjadi lebih dari puluhan ribu, dan dengan lebih dari 1 juta warga. Dalam hal populasi, Istana Divine Cloud Immortal aku tidak dapat bersaing dengan kamu. Petik 2. Sangguan Mei yang berkata dengan lembut. Mendengar itu, Chang Yuxie mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, Tuan Sangguan telah memuji kami secara berlebihan, ini semua tidak seberapa. Apa, aku baru saja mengatakan 2 kalimat tentang kamu, dan kamu kewalahan. Bahkan jika Sekte Langit yang Mendalam mengambil alih tempat di benua bela diri langit sendiri, di mata Tuan ini, kalian semua bukan apa-apa. Sangguan Mei yang berkata dengan nada menghina. Kamu, wajah Chang Yuxie langsung memerah. Benar, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin aku menyerahkan murid aku kepada kamu? Sangguan Mei yang tiba-tiba bertanya. Betul sekali. Chang Yuxie mendapatkan kembali warna di wajahnya, dan mendengus meskipun Istana Divine Cloud Immortal tidak terkenal, tapi aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Tuhan telah mengirim aku secara pribadi kali ini, yang dianggap sebagai memberi kamu semua wajah, dengan cepat menyerahkan Su Kinger kepada aku harus segera melaporkan kembali kepada tuanku. Petik 2. Dengan mengatakan itu, seluruh istana segera menjadi sunyi. Semua murid memandang Chang Yuxie, beberapa dari mereka dengan kaget di mata mereka. Chang Yuxie mengerutkan kening, dia diam-diam melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, dan ketika dia melihat kejutan di mata mereka, dia dalam hati curiga. Dia berbalik untuk melihat Sangguan Mei Yang, hanya untuk melihat bahwa dia telah berhenti bergerak, dan menatapnya dengan matanya yang jernih dan cerah. Setelah sekian lama, apakah kamu orang-orang Sekte Langit yang Mendalam serius? Sangguan Mei Yang mengerutkan kening dengan alisnya yang menggemaskan dan bertanya dengan lembut.
Chang Yuxie menarik napas dalam-dalam, dan melemparkan semua pikiran yang ada di benaknya dan berkata, mungkinkah Istana Divine Cloud Immortal keberatan? Kalau ada, konsekuensinya nanti. Pria, kalahkan mereka semua kembali ke tahap pertama alam jiwa roh, dan usir mereka keluar dari istana. Sebelum Chang Yuxie bisa menyelesaikan kata-katanya, Sang Guan Meiyan memotongnya dan berkata. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang dari Sekte Langit Mendalam menjadi putih pucat. Di bawah lampu di dinding, tak terhitung sosok bermunculan entah dari mana dan mendarat tepat di samping orang-orang Sekte Langit yang mendalam, tak terhitung kain putih melingkari mereka dan mengikat mereka. Terlepas dari bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka benar-benar memiliki harta yang kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ingin berperang melawan Sekte Langit Mendalam kami? Chang Yuxie berteriak. Melakukan perang? Hanya Sekte Langit Mendalam yang kecil, kamu pikir tuan ini takut padamu? Sang Guan Mei yang bahkan tidak peduli padanya. Kalian semua. Bang! Saat itu, telapak tangan putih bersih menabrak punggung Chang Yuxie dengan ganas, ledakan kekuatan lembut dan pendiam mengalir dari telapak tangan ke saluran kinya, mengaduk dengan panik di dalam. Dalam beberapa detik, saluran kinya mulai terkoyak, ledakan kekuatan meluncurkan serangan pada Spirit Essence Chest-nya, melumpuhkan mereka, menyebabkan kultivasinya turun drastis. Semua orang memuntahkan darah, mereka sangat kesakitan. Beraninya kau, berani melakukan ini padaku. Chang Yuxie meraung, dia tidak pernah menyangka mereka begitu licik. Jika kamu punya nyali, bunuh kami. Jika tidak, Sekte Langit Mendalam kami akan menginjak-injak seluruh istana Dewa Awan Abadi kamu. Petik 2. Seseorang berteriak. Kamu telah melumpuhkan kultivasi kami hari ini, tetapi segera kami akan mengambil nyawamu sebagai kompensasi. Jeritan marah terus berlanjut tanpa henti. Mendengar semburan kemarahan mereka, wajah Sang Guan Mei yang menjadi sedingin es, dia mendengus, kalian ingin mati. Baik, biarkan aku memenuhi keinginan kamu. Membunuh mereka semua. Ya. Semua orang berteriak serempak. Pada saat yang sama, suara daging yang robek bergema di dalam istana. Mata Kinger terbuka lebar, menyaksikan seluruh adegan dimainkan dengan tidak percaya. Darah beterbangan kemana-mana, potongan-potongan mayat jatuh ke tanah, bau darah yang memuakkan menyebar ke udara. Seluruh adegan itu menakutkan. Tapi Sang Guan Mei yang bahkan tidak bergeming. Kinger tercengang. Sangat cepat, aula menjadi sunyi lagi. Sekelompok orang hanya melihat mayat yang berserakan di tanah dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang takut. Tidak ada yang terkejut, selain Kinger. Orang-orang yang duduk dengan baik beberapa saat yang lalu telah menjadi mayat sedingin es. Kirim mayat-mayat itu kembali ke Sekte Langit yang Mendalam, biarkan para idiot arogan itu tahu apa yang telah mereka lakukan, dan kemudian kirim pesan ini, memberitahu Sekte Langit yang Mendalam bahwa jika mereka berani menyentuh siapapun dari Istana Dewa Awan-Awanku, mereka harus bertanya apakah Tuhan ini setuju atau tidak. Jika mereka ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Petik 2. Dengan itu, Sang Guan Mei yang berbalik dan pergi. Puan. Mata Kinger berkedip-kedip dengan tetesan air mata. Orang-orang Sekte Langit yang Mendalam telah pergi ke Istana Dewa Awan Abadi untuk sesaat, tetapi tidak ada yang kembali, menyebabkan Su Yun menjadi cemas. Gelombang orang-orang dari Istana Divine Cloud Immortal sangat protektif dan pasti tidak akan menyerahkan Kinger, tapi siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Langit yang Mendalam. Jika pertempuran terjadi, apa yang akan aku lakukan jika Kinger terluka? Gelombang. Su Yun menggelengkan kepalanya, mendesah dalam hatinya. Apakah Sek Elit Sli masuk? Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar platform batu giok. Su Yun berdiri dan meninggalkan platform batu giok, untuk melihat seorang murid utusan mengenakan baju besi kuning. Elit Sekte Sli, terima perintah ini. Pergilah ke Profound Sky Jade Island untuk mengumpulkan dan menerima perintah, Tuhan ingin berbicara. Gelombang Pulau Giok Langit yang Mendalam. Apakah itu pulau tempat pemimpin sekte dari Sekte Langit Mendalam tinggal? Gelombang. Jantung Su Yun melonjak, tatapan tajam melintas di matanya. Gelombang, apakah aku akhirnya akan bertemu dengan orang yang menciptakan semua ini? Gelombang. Sli, apakah kamu tidak menerima pesanan? Sli mematuhi. Su Yun berteriak, dan utusan itu dengan cepat menghilang. Dia kembali ke rumahnya dan berjalan beberapa putaran di dalam, merasa tidak nyaman. Mata ilahi skala surgawi dapat mencegah para tetua dan elit, tetapi melawan pemimpin sekte, itu mungkin tidak berhasil. Penyamaran Sli benar-benar kuat, Sapesif Bonepis dapat meniru semua jenis spirit ki untuk mengelabui orang lain agar tidak dapat melihat identitas aslinya, tetapi siapa yang tahu apakah itu akan berhasil melawan pemimpin sekte dari Sekte Langit yang Mendalam. Gelombang, betul, gelombang. Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia segera mengambil Limitless Sword manual dari cincin penyimpanannya. Gelombang pedoman pedang juga memiliki beberapa efek dalam menyembunyikan spirit ki, dengan itu pada aku pasti akan aman, gelombang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meninggalkan platform batu giok lalu terbang ke atas. Saat terbang, dia menyadari bahwa itu bukan hanya dia, pemimpin Sekte Langit yang Mendalam tampaknya telah memanggil semua elit sekte untuk berkumpul, dan banyak dari mereka terbang menuju Pulau Giok Raksasa.
Tidak lama kemudian, Su Yun tiba di Pulau Giok, yang penuh sesak dengan orang, lebih dari 1.000 dari mereka berdiri di sana, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, semua orang berdiri di posisi mereka sendiri, meskipun ada banyak orang, tetapi tempat itu sangat tenang. Pulau Giok sangat besar, dan di atasnya ada formasi susunan yang sangat besar, dengan banyak pilar perak mengelilingi Pulau Giok. Di bagian paling atas Pulau Giok ada sebuah altar dengan seorang pria berdiri di atas, punggungnya menghadap semua orang, sementara di sisinya ada 2 patung raksasa. Su Yun berdiri di belakang dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa yang terlemah adalah pembudidaya alam jiwa roh tahap ke-10, sementara sisanya berada di sekitar tahap pertama alam bintang roh. Menyaksikan semua ini, Su Yun terguncang. Gelombang, bukankah hanya 5 tetua klan dan elit sekte yang telah mencapai kultivasi Spirit Star Realm? Mengapa ada begitu banyak pembudidaya alam bintang roh, Gelombang? Dia melihat para pembudidaya alam bintang roh tahap pertama itu, mereka semua dalam seragam yang sama dengan lencana pesanan merah yang tergantung di pinggang mereka, mereka bukan tetua klan, atau elit sekte. Gelombang, siapa mereka, Gelombang? Apakah semua orang di sini? Saat itu, pria di altar bertanya. Semua orang ada di sini. Orang tua dengan tongkat berkata dengan hormat. Sangat bagus. Karena dia tidak berbalik, Su Yun tidak dapat melihat bagaimana penampilannya, tetapi menyaksikan dia mengangkat satu tangan dan berteriak, angkat mereka. Dengan mengatakan itu, beberapa elit, menggunakan ki untuk membekukan ke tempat tidur, membawa beberapa mayat ke atas pulau. Mayat-mayat itu dibuang ke sisi altar. Mata semua orang tertuju pada mayat-mayat itu. Ah, penatua klan Chang. Petik 2. Itu adalah elit Huang Xin. Apa yang terjadi? Bagaimana klan Elder Chang mati? Siapa yang melakukan ini? Pulau yang sepi berubah menjadi gempar, pertanyaan kemarahan mengalir satu demi satu tanpa akhir. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, ketika lelaki tua dengan tongkat itu berbalik dan berbicara kepada para ahli dari Sekte Langit yang mendalam, beberapa hari yang lalu, di bawah perintah pemimpin Sekte, penatua klan Chang pergi ke Kepulauan Timur untuk mengunjungi Istana Divine Cloud Immortal untuk mencari penjahat Sukinger, tetapi siapa yang tahu bahwa orang-orang dari Divine Cloud Immortal Palace tidak hanya menolak permintaan klan Elder Chang, mereka bahkan sangat hina untuk membunuh mereka. Istana Abadi Awan Ilahi bahkan berani berbicara omong kosong yang sombong, mereka tidak menempatkan kita di mata mereka, dan secara langsung melawan kita. Alasan kami mengumpulkan kalian semua di sini, adalah agar semua orang memberikan berbagai ide tentang masalah ini. Petik 2. Ketika lelaki tua itu berbicara, semua orang menjadi tenang, tidak ada yang bersuara. Suasana sunyi membuat Su Yun merasa tidak pada tempatnya, tetapi dari kata-kata lelaki tua itu, Su Yun juga mendapatkan beberapa informasi. Meskipun Istana Divine Cloud Immortal sangat kuat, Sekte Langit yang mendalam tampaknya tidak peduli, dan bertekad untuk menangkap Kinger. Aku bersedia menerima perintah dari Lord, jika Lord menginginkan pertempuran, aku akan menyerang terlebih dahulu. Saat itu, beberapa elit tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan berkata sambil menangkupkan tinju mereka. Dengan melakukan itu menyebabkan semua orang merespons, semuanya memanggil bersama. 368 misi rahasia, subscribe Penatua. Su Yun tidak tahu apakah mereka benar-benar gila, atau apakah mereka pura-pura, tetapi dari mata mereka, dia tahu bahwa mereka benar-benar setia. Gelombang, apakah ini semacam teknik menyihir yang digunakan oleh pemimpin sekte-sekte langit yang mendalam, Gelombang? Pikir Su Yun. Mayoritas orang telah menyatakan pendirian mereka, memilih untuk mendukung Tuhan. Tak satu pun dari mereka menyuarakan pendapat atau saran mereka sendiri dan membiarkan Tuhan membuat keputusan. Itu bukan diskusi, tetapi deklarasi di mana mereka berdiri. Su Yun berpikir bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tentu saja, yang membuat Su Yun semakin terkejut adalah metode yang digunakan oleh Istana Divine Cloud Immortal. Mereka sebenarnya baru saja membunuh Chang Yuxie dan anak buahnya. Gelombang, sepertinya Kinger sementara akan aman, Gelombang. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Saat itu, pria di altar membuka mulutnya dan berkata, suaranya memiliki magnet yang aneh, menyebabkan orang yang mendengarkan tidak berani berbicara. Istana Divine Cloud Immortal, sekte kecil yang biadab itu, aku belum pernah mendengarnya. Aku ingin tahu sekte macam apa mereka. Untuk benar-benar memprovokasi kita, sekte langit yang mendalam, mereka sama sekali tidak menyadari garis antara hidup dan mati. Untuk sekte seperti itu, aku tidak perlu bersikap lunak. Kita seharusnya kejam sejak awal. Petik 2. Namun, Penatua klan Chang masih merupakan tetua klan kelima dari sekte langit yang mendalam dan kuat, tetapi dia masih jatuh di tangan mereka. Tampaknya ada beberapa orang yang mampu di Istana Dewa Awan Abadi. Meskipun sekte langit mendalam aku tidak takut pada mereka, tetap saja, kami tidak bisa meremehkan mereka. Sukinger adalah orang yang dibutuhkan sekte langit mendalamku, terlepas dari siapa yang ingin melindunginya, mereka harus dilenyapkan. Mulai hari ini, sekte langit yang mendalam akan berada dalam kondisi kewaspadaan tingkat pertama, formasi besar akan segera selesai dan kita tidak punya banyak waktu. Kita harus mulai menekan Istana Divine Cloud Immortal dan memaksa mereka untuk menyerahkan Sukinger. Jika mereka masih keras kepala, kami akan mencabut akar sekte mereka. Suara pria itu menjadi lebih dingin dan lebih tegas, ketika dia mengatakan itu, seluruh Pulau Giok menjadi gempar.
Kami akan patuh. Ku Jinming. Pria itu berteriak. Tuan, Jinming melaporkan. Kamu akan mengambil 10 elit sekte, pergi ke istana Divine Cloud Immortal dan selidiki mereka. Cari tahu sikap mereka terhadap kami, jika mereka masih tidak mau menyerahkan Sukinger, kamu akan menyerahkan tantangan perang tertulis aku ini kepada mereka. Petik 2. Pria itu berkata, lelaki tua di bawah mengambil surat berwarna merah darah dan berjalan ke arah Ku Jinming, dan menyerahkan kertas itu. Ku Jinming melihat selembar kertas merah, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, Jinming akan menyelesaikan misinya. Bagus. Pria di altar mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, kami akan menghentikan setengah dari misi sekte, dan fokus menangani istana Divine Cloud Immortal, kalian semua kembali dan bersiap. Baik tuanku. Semua orang berteriak, mereka kemudian berpisah ke segala arah dan terbang kembali ke platform batu giok mereka sendiri. Suyun khawatir, dan melirik sosok yang berdiri di altar. Tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah ketika para elit sekte dan tetua klan pergi, tidak ada pria dengan lencana merah darah yang bergerak, mereka berdiri seperti patung di Pulau Giok, seolah-olah itu adalah tempat pelatihan mereka. Gelombang siapa mereka, gelombang? Suyun melirik mereka, dan ketika semua orang bubar, dia meninggalkan Pulau Giok. Kembali ke platform batu giok, Suyun duduk bersila di tanah dan mulai berpikir. Gelombang pakar sekte langit yang mendalam telah berkumpul di Pulau Giok hari ini. Tanpa pertanyaan, aku tidak bisa meremehkan kekuatan sekte langit yang mendalam. Banyak dari mereka adalah ahli Spirit Star Realm, lebih dari yang bisa dipikirkan sekte lain, bahkan sekte pedang jahat akan kesulitan melawan mereka, tetapi dengan istana kaisar jahat, kota raja jahat dan sekte pedang jahat, mereka seharusnya cukup untuk menekan. Sekte langit yang mendalam, gelombang. Gelombang namun, gelombang. Gelombang makhluk alam jahat yang memasuki benua bela diri langit adalah masalah, pintu kosong hanya dapat mengirim 2 orang sehari, bahkan jika kita membangun banyak pintu kosong, itu bukan masalah sebenarnya. Aku juga harus meninggalkan sekte langit yang mendalam jika pintu kekosongan muncul, jika tidak, tentara akan mengelilinginya, dan membasmi seluruh sekte, gelombang. Gelombang jika sekte langit yang mendalam ingin bergerak di istana Dewa Awan Abadi, meskipun mereka kuat, sekte langit yang mendalam mungkin memiliki caranya sendiri, gelombang tapi Suyun tidak yakin apakah mereka benar-benar memiliki metode mereka sendiri atau tidak. Gelombang aku perlu melakukan sesuatu, gelombang. Dia pikir. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan mengambil rencana penguasa jahat untuk menghubungi Mingnan dan yang lainnya. Menguasai. Mulai hari ini dan seterusnya, kirim 2 ahli Spirit Soul Realm tahap ke-9 ke sini setiap hari. Ya. Di puncak Gunung Pedang Abadi, seorang gadis muda mengenakan jubah merah menyala berjalan di tangga yang panjang selangkah demi selangkah. Penampilannya disempurnakan dengan rambut di pinggangnya, 2 telinga rubah putih bersih di kepalanya, dia terlihat sangat menggemaskan, sementara di atas pantatnya yang gagah, ekor rubah putih bersih yang besar dengan lembut berayun dari sisi ke sisi. Ketika dia tiba di gerbang besar Sekte Pedang Abadi, dia melihat kedua murid dan berteriak, kalian berdua, cepat pergi dapatkan klan Elderlong, katakan padanya, seseorang ada di sini untuk berlatih menendang. Berlatih menendang. Kedua murid itu saling memandang, kepala mereka penuh keringat. Ini bahkan bukan sekolah pelatihan, tendangan apa yang ingin kamu latih? Aku tidak bermaksud seperti itu, aku di sini untuk menantang, ya, untuk menantang. Berhenti berlama-lama, cepat sampaikan pesannya. Kamu siapa? Salah satu murid bertanya. Hu Qianmei. Hu Qianmei. Pernahkah kamu mendengar tentang aku sebelumnya? Tidak. Kedua murid itu berbicara di antara mereka sendiri. Tidak apa-apa jika kamu belum pernah mendengar tentang aku, belum terlambat untuk mendengar tentang aku sekarang. Gadis kecil itu tertawa, dan kemudian mengambil pedang pendek berwarna merah darah dari pinggangnya dan menebas ke arah gunung di kejauhan. Boom! Pedang ki merah darah yang sangat besar menyapu, langsung menebas puncak gunung. Melihat itu, kedua murid itu sangat ketakutan sehingga mereka segera berlari masuk. Hu Qianmei menyeringai, matanya yang menawan dan indah melengkung. Sejak berpisah dari Suyun, dia selalu berlatih. Bakat yang sangat meningkat yang dia peroleh melalui Suyun setelah mereka menjalani kultivasi ganda memungkinkan pelatihannya berlipat ganda dalam efisiensi dengan separuh waktu. Hu Qianmei terkejut menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, bakatnya masih tumbuh perlahan, dan itu membantu pencerahannya saat berlatih untuk melambung dengan pesat. Setelah mempertimbangkannya, dia merasa itu ada hubungannya dengan Suyun, saat ini dia yang sudah berada di puncak tahap pertama dari alam bintang roh sudah berada di tahap kedua, tetapi dia tidak tahu bagaimana nasib Suyun. Orang itu, aku ingin tahu di mana dia sekarang. Hu Qianmei bergumam, matanya menjadi sedikit kabur, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Aku akan menyelesaikan masalah resmi terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, konsep pedang Husyuk terbang dari langit, Hu Qianmei mengangkat kepalanya dan melihat, untuk melihat Long Xianli di pedang putih saljunya, terbang di atas. Oh, adik junior, lama tidak bertemu. Kamu menjadi lebih cantik, sebanding dengan peri sekarang. Hu Qianmei tertawa dan berkata. Long Xianli turun dengan lembut, jatuh seperti bulu angsa.
Setelah menyarungkan pedangnya, dia melihat ke arah Huqian Mei. Untuk kakak senior datang ke sini hari ini, ada masalah apa? Tentu saja untuk menantang. Dengan siapa? Kamu. Mendengar itu, Long Xianli mengerutkan kening. Tapi itu bukan tantangan biasa, itu memiliki syarat. Huqian Mei tertawa, sekolah Mingying saat ini telah jatuh, aku tidak memiliki sumber daya apapun, jadi aku sangat membutuhkan sumber daya pelatihan. Aku datang ke sini untuk menantang kamu, dan jika aku menang, Sekte Pedang Abadi kamu harus berikan aku sumber daya pelatihan, dan jika kamu menang, ya, kamu tidak memenangkan apapun. Petik 2. Kakak senior, apakah menurutmu aku akan menerima tantangan ini? Long Xianli bertanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menerima ini, aku hanya bisa pergi ke tempat lain untuk mencari sumber pelatihan, tapi mulutku agak kuat. Sambil berjalan di seluruh benua bela diri langit, aku pasti akan banyak bicara. Orang-orang Sekte Pedang Abadi takut akan tantangan atau teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi telah menurun. Tentu saja, aku tidak akan membicarakan hal itu, saudari junior, jangan khawatir. Huqian Mei terkikik. Kamu, Long Xianli marah, wajahnya yang cantik memerah. Long Xianli tidak perlu peduli, tapi dia tidak bisa membiarkan siapapun menghancurkan reputasi Sekte Pedang Abadi, karena itu adalah tempat dia dibesarkan. Itu adalah kelemahannya, dan baik Long Xianli maupun Huqian Mei tahu itu. Apa? Huqian Mei tiba-tiba mencibir, mungkinkah setelah meninggalkan Sekte Pedang Abadi begitu lama, kultivasimu masih tidak sebanding denganku? Sayang sekali, saudari junior, hanya inikah kamu? Apakah kamu bermalas-malasan di Sekte Pedang Abadi selama beberapa hari terakhir? Baiklah, baiklah, karena sudah begitu, lupakan saja, aku tidak akan memaksamu. Huqian Mei mengangkat bahunya, ekor putih saljunya masih bergoyang, dia berbalik dan pergi. Long Xianli menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling, melihat bahwa ada banyak murid yang diam-diam menonton dari sisi gerbang besar, jelas bahwa kedua murid itu telah menyebarkan berita tentang Huqian Mei yang akan datang untuk menantangnya. Berhenti, Long Xianli menarik kembali pandangannya dan berteriak. Adik perempuan, kamu masih sangat impulsif. Huqian Mei tersenyum sinis. Wus. Lingkaran Evil Qi muncul di Gunung Tandus dan setelah itu, 7 makhluk jahat keluar dari Evil Qi. Suyun melirik mereka semua adalah pembudidaya alam jiwa roh tahap ke-10, mereka dianggap sebagai ahli di benua bela diri langit. Beberapa dari mereka berasal dari kota Raja Jahat, beberapa dari Istana Kaisar Jahat, dengan lencana urutan yang sama tergantung di pinggang mereka, peralatan dan pakaian mereka juga hampir sama. Kami menyambut Tuan Raja yang berdaulat. 7 makhluk jahat berlutut di depan Suyun. Bangkit. Terima kasih Tuan. Suyun menganggukkan kepalanya dan menatap mereka, lalu bertanya, apakah Ming Nan menyediakan harta untuk kalian semua? Melaporkan kepada guru, harta untuk menyembunyikan spirit kita telah dengan mudah diberikan dan diintegrasikan ke dalam kita. Dikatakan bahwa kejahatan terkemuka, dia dipanggil Sisie, dan merupakan kapten kelompok itu. Suyun tidak berani membiarkan Ming Nan memanggil ahli spirit Star Realm, karena spirit Qi mereka terlalu kuat, dan perbendaharaan Evil Emperor Palace tidak memiliki harta yang bisa menyembunyikan spirit Star Realm Qi. Suyun menyentuh kalung di lehernya dan berbicara kepada Great Obscure. Beri aku daftar nama sekte yang terkait erat dengan sekte langit yang mendalam, aku ingin menggunakannya sekarang. Ya guru, aku akan memberi kamu nama-namanya, kamu harus mengingatnya dengan lebih baik. Great Obscure tertawa, setiap pesan yang dikirim Suyun selalu aneh, tapi dia tidak pernah menanyakannya sebelumnya. Great Obscure akan melafalkan nama-nama dan Suyun akan mengulanginya, dengan sangat cepat, total 27 nama pembangkit tenaga listrik diulang oleh Suyun, di mana Sisie dan yang lainnya semua mengingatnya. Ingatlah ini, manfaatkan harta karun ini, dan selesaikan tugas dengan indah, ingat untuk tidak mengungkapkan identitas aslimu, mengerti? Ya. Bagus sekali, kalian bisa mulai. 369 makhluk jahat Sekte Langit yang Mendalam, Subscribe Penatua. Sekte Langit yang Mendalam bertekad untuk memiliki Kinger, dan karena Istana Dewa Awan Abadi adalah sekte yang menyembunyikan dirinya dari dunia dan jarang mengungkapkan diri, Sekte Langit yang Mendalam tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, apakah Istana Abadi Awan Ilahi lemah atau kuat, Tuan dari Sekte Langit yang Mendalam tidak akan beristirahat sampai dia mendapatkan Kinger. Tanpa dia, bertahun-tahun kerja mereka akan sia-sia. Setelah meninggalkan Sekte Langit yang Mendalam, mereka menuju ke Istana Abadi Awan Ilahi dengan tujuan negosiasi akhir. Jika mereka mengirim kembali mayat lagi, maka Sekte Langit yang Mendalam akan menyerang Istana Abadi Awan Ilahi dengan segala cara. Jika itu di masa lalu di mana dia tidak tahu fondasi Sekte Langit yang Mendalam, Suyun tidak akan khawatir sama sekali, tetapi setelah melihat kekuatan mereka, dia merasa tidak nyaman. Selain itu, dia tidak yakin tentang kekuatan Istana Abadi Awan Ilahi dan apakah mereka dapat mempertahankan diri melawan Sekte Langit yang Mendalam atau tidak. Dan karena kekhawatiran inilah Suyun meminta Ming Nan untuk mengirim lebih dari 7 bing jahat yang kuat. Dengan mereka, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar lagi, dan dia berlatih di platform batu gioknya atau berlari ke Feng Ling Seng untuk berlatih pedang, diam-diam menunggu hasilnya di sisi Kujinming. Xiang Yuntaun adalah kota kecil yang terletak di dekat gunung bernama Skycrest Mountain, yang merupakan sekte bernama Skycrest Sect yang berada di gunung.
Meskipun itu bukan sekte super, itu adalah sekte yang agak bereputasi, jumlah total bawahan dan murid mencapai hampir 100.000. Namun, reputasi mereka tidak sepenuhnya positif, malah negatif. Dikatakan bahwa orang-orang dari Sekte Puncak Langit fokus pada pelatihan, para tetua klan hampir tidak membatasi para murid, dan dengan demikian, banyak murid mulai mengganggu warga, kadang-kadang menyebabkan keluhan bagi orang-orang. Di dalam kota Xiangyun, sekelompok murid berjalan di jalan utama, tertawa bahagia sampai mereka tiba di sebuah toko, di mana ia kemudian mengambil koin roh dari tangan penjaga toko, mengklaim bahwa itu adalah biaya perlindungan. Penjaga toko, jika tidak ada Sekte Puncak Langit, kota Xiangyun kamu akan dihancurkan oleh binatang buas di pegunungan, jadi kami mengambil beberapa biaya perlindungan, apakah itu berlebihan? Seorang murid dengan topi hijau tersenyum dan bertanya kepada penjaga toko di toko kain. Wajah penjaga toko menjadi jelek, tetapi karena dia hanya warga sipil biasa, bagaimana dia bisa melawan seorang kultivator roh? Di bawah ketidakberdayaan, dia hanya bisa memberikan koin rohnya. Setelah mendapatkan koin roh, senyum di matanya menjadi lebih jelas. Pria itu melambaikan tangannya saat dia memberitahu teman-temannya, ayo pindah ke toko berikutnya. Haha, dengan koin roh ini, kita bisa membeli bahan dan pil yang lebih baik lagi. Bagus untuk terobosan kami, dengan mengumpulkan semua uang ini. Uang ini pasti bagus untuk diperoleh. Semua murid ini tertawa riang saat mereka berjalan di jalan besar, menjadi gaduh dan tertawa terbahak-bahak. Ada 9 dari mereka, dan di tengah, ada binatang bertanduk ungu menarik kereta yang memiliki beberapa kereta besar di dalamnya. Siapapun yang melihat mereka akan segera tahu bahwa murid-murid ini dikirim oleh sekte untuk melakukan misi pengawalan. Setelah mengumpulkan dari toko, mereka akan segera menuju ke toko berikutnya, terlepas dari apakah itu buka atau tidak, siapapun harus membayar biaya. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Ketika orang-orang di sebuah restoran melihat bagaimana para murid sekte Puncak Langit bertindak, mereka mulai membicarakannya. Semua hewan muda itu sebagian besar adalah penggarap tingkat menengah roh, mengapa mereka bertindak begitu melanggar hukum? Para pembudidaya roh tidak boleh mengganggu orang-orang, bukankah itu aturan yang ditetapkan sejak zaman kuno? Tidak, aku harus keluar dan memberi mereka pelajaran. Hei, jangan gegabah. Jangan bicara omong kosong. Apa, aku seorang pembudidaya tingkat menengah roh, haruskah kita takut pada mereka? Petik 2. Dalam hal kekuatan, kamu pasti akan baik-baik saja, tetapi jika kamu pergi, maka kamu akan menyinggung seluruh sekte Puncak Langit. Apa artinya itu? Apakah kamu mengatakan bahwa sekte mendorong murid-murid mereka untuk mengumpulkan biaya perlindungan? Apakah sekte Puncak Langit jatuh begitu rendah? Sekte Puncak Langit belum jatuh, hanya saja ada banyak kuda hitam di sana. Biarkan aku memberitahu kamu ini, para murid ini hanya keluar karena misi, dan mengumpulkan biaya, mereka hanya melakukannya atas nama misi. Jika kamu menyentuh mereka, mereka akan segera kembali ke sekte dan memberitahu para kepala bahwa karena keserakahan kamu menyerang mereka untuk kereta mereka, dan dengan itu, kamu akan menjadi target sekte Puncak Langit. Itu, bukankah pencuri itu menangis pencuri? Kami tidak bisa berbuat apa-apa, orang-orang dari Sekte Puncak Langit sangat protektif satu sama lain, dan para petinggi selalu berlatih, dan tidak pernah peduli tentang hal lain, jadi ketika orang-orang di kota Xiangyun pergi untuk mengeluh. Mereka, tidak ada yang terjadi. Sekte Puncak Langit tidak peduli tentang apapun, jadi kami hanya bisa mentolerir perilaku ini. Perlakukan saja seolah-olah kamu tidak melihat apa-apa. Orang-orang di restoran berdiskusi dengan suara rendah. Tawa dan napas terengah-engah di luar tidak pernah berhenti. Saat itu, hembusan angin bertiup ke kota kecil, dan awan hitam pekat dari ki terbang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di kota melihat ke awan, sementara beberapa murid memperhatikan dengan hati-hati, melihat ke sekeliling mereka. Sepertinya ada yang terjadi, semuanya, hati-hati. Roh ki ini sangat dingin, spirit ki macam apa itu? Atau apakah itu kabut dingin? Petik 2. Bagaimana kabut dingin bisa menjadi hitam? Sementara semua orang curiga, beberapa sosok hitam pekat tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Mereka semua mengenakan jubah hitam pekat dengan kafan hitam menutupi wajah mereka. Tidak ada yang tahu apakah mereka hantu atau manusia, tetapi mata mereka memiliki api hitam di dalamnya yang menakutkan. Ada beberapa pembudidaya roh dengan bakat yang baik, bawa mereka sebagai persembahan. Kata pria yang memimpin. Ya. Sisanya menganggukkan kepala dan bergegas ke arah mereka. Mereka adalah makhluk jahat. Orang-orang Sekte Puncak Langit berteriak kaget. Makhluk alam jahat, bagaimana mereka bisa muncul di sini? Mustahil. Mereka tampaknya terkunci pada kita. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Murid-murid Sekte Puncak Langit ketakutan saat mereka meringkuk bersama, menyaksikan dengan ketakutan saat makhluk jahat berjalan ke arah mereka. Ketika murid bertopi hijau melihat mereka, dia berteriak pada para pembudidaya roh dan warga di dalam restoran dan kota, makhluk jahat telah menyusup, semua orang bekerja sama dengan aku dan mengalahkan makhluk jahat ini. Tapi semua orang hanya panik, melarikan diri dan berteriak. Tidak ada yang peduli apakah murid-murid itu hidup atau tidak. Mungkin mereka memiliki kemampuan untuk membantu mereka, tetapi mereka tidak akan membantu, karena mereka menyerahkan biaya perlindungan, mereka harus dilindungi.
Melihat bahwa tidak ada yang membantu mereka, semua murid menjadi ketakutan, keputusasaan menyelimuti mereka. Baiklah, jangan berjuang. Beberapa makhluk jahat mencibir dan berjalan mendekat. Tahap ke-10 makhluk Spirit Soul Realm melawan sekelompok penggarap menengah roh, itu seperti orang dewasa yang merawat semut, perbedaannya terlalu besar. Bum 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 bum. Sekelompok besar binatang bertanduk ungu bergegas turun dari gunung puncak langit dan menerobos ke kota kecil dengan kecepatan cepat, kira-kira beberapa ratus orang bergegas turun untuk tiba di kota kecil. Ada banyak orang di dalam kota, dan karena kemunculan makhluk jahat, banyak dari mereka berlari ke gunung puncak langit untuk mencari perlindungan dan bantuan. Sementara setelah menerima berita itu, para petinggi memutuskan bahwa kemunculan makhluk jahat adalah bukan masalah kecil, dan menghentikan pelatihan mereka untuk muncul secara pribadi. Jika tidak, masalahnya tidak akan ada habisnya. Apakah para murid di luar menghubungi kami? Seorang pria parubaya menunggangi binatang bertanduk ungu bertanya kepada beberapa murid dewasa di sampingnya. Kami sudah kehilangan kontak, aku khawatir. Seorang murid di sampingnya berbicara di tengah jalan, dan menundukkan kepalanya. Wajah pria parubaya itu sangat jelek, dia melihat sekeliling di jalan-jalan, matanya mendarat di tengah jalan, di mana kereta puncak langit berada, tetapi kereta itu rusak parah, dua gerbong terbalik dan tanahnya hancur. Dipenuhi gundukan dan rumah-rumah di sampingnya terbakar. Siapa yang tahu kultivasi makhluk jahat apa? Pria parubaya itu bertanya. Ketika makhluk jahat muncul, semua orang fokus untuk berlari, jadi mereka tidak dapat memberi kami informasi yang cukup. Murid itu menjawab. Mata pria parubaya itu berkilat-kilat, kami melindungi kota Siang Yun ini, dan memberi orang-orang kehidupan yang aman, tetapi ketika orang-orang kami dalam bahaya, mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Tercela. Kirim pesanan ke bawah, bawa semua warga kota Siang Yun ke tambang saluran Qi dari Sekte Puncak Langit kami, terlepas dari muda atau tua, pria atau wanita, semuanya akan bekerja selama setahun, dan hanya bisa pergi ketika kita puas. Ya. Kirim orang untuk pergi mencari petunjuk. Pria parubaya itu berbicara lagi. Ya Pak. 10 murid berjalan menuju kereta dan mulai melihat sekeliling, dan mulai mencatat semua hal yang mencurigakan. Klan tua. Saat itu, seorang murid tiba-tiba berteriak. Pria parubaya itu terkejut dan dengan cemas mengendalikan binatang buasnya untuk dilindas. Murid itu berlutut di depan penghalang yang rusak, mengobrak-abrik puing-puing. Ada banyak bekas pedang, yang jelas-jelas dibentuk oleh teknik pedang puncak langit dari sekte tersebut. Murid itu mengulurkan chip yang rusak dari puing-puing, itu tampaknya dipotong secara tidak sengaja oleh Blade Key, tetapi dua kata emas itu masih terlihat jelas. Pria parubaya itu mengambil chip itu. Ketika dia melihat kata-kata itu, wajahnya menjadi sangat jelek. Sekte langit yang mendalam. Makhluk jahat telah menyusup ke sekte langit yang mendalam. Menyusup ke sekte langit yang mendalam. Apa yang dimiliki sekte langit yang mendalam yang layak untuk disusupi oleh makhluk jahat? Selanjutnya, sekte langit yang mendalam adalah sekte yang besar dan kuat, tidak akan mudah untuk menyusup ke dalamnya. Aku lebih bersedia untuk percaya bahwa sekte langit yang mendalam berkolusi dengan makhluk jahat. Petik 2. Para murid mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pria parubaya itu tidak mengungkapkan pikirannya, tetapi kemarahan di matanya dengan jelas mengatakan yang sebenarnya. Kalian semua melanjutkan pencarian, aku akan kembali ke sekte dan melapor ke pemimpin sekte, dan memintanya untuk pergi ke sekte langit yang mendalam untuk meminta penjelasan. Dengan itu, dia berbalik dan terbang menuju Skycrest Mountain. Di pintu masuk lembah yang tenang, 4 murid dari Pavilion Naga Luminescent menunggangi binatang bertanduk ungu. Mereka baru saja mengakhiri latihan mereka dari sekte dan berada di jalan kembali ke Pavilion Naga Luminescent. Pavilion Naga Luminescent berbeda dari sekte puncak langit, para murid kebanyakan sederhana dan jujur. Kecepatan mereka cepat, dengan kelelahan tertulis di seluruh wajah mereka, tetapi setelah berpikir bahwa mereka akan mencapai sekte, mereka berhenti untuk istirahat. Di atas pintu masuk lembah, 2 sosok jahat hitam pekat mengamati mereka dengan tenang. Ingat, bertindak sesuai rencana. Tidak masalah, mari kita mulai. Baik. Kedua sosok jahat itu berkomunikasi satu sama lain, lalu melompat dengan santai ke pintu masuk lembah dan mendarat di depan keempat murid. Siapa di sana? Keempat murid Pavilion Naga Luminescent turun dari binatang buas mereka dan melepaskan harta mereka, dengan hati-hati melihat 2 sosok yang tiba-tiba muncul. Hehehe, untuk tidak bisa membedakan Evil Key, orang-orang dari benua bela diri langit benar-benar bodoh. Salah satu sosok itu melepaskan tawa yang menusuk tulang. Makhluk jahat. Keempat murid itu terkejut. Saat itu, kejahatan lainnya melepaskan kekuatannya. Dia mengangkat tangannya yang besar dan ramping dan menghasilkan kekuatan jahat, yang langsung diarahkan ke tubuh seorang murid. Dalam sekejap, keempat murid itu jatuh ke tanah dan kehilangan semua kemampuan bertarung. Bawa mereka ke formasi. Baik. Kedua makhluk jahat itu masing-masing membawa 2 murid dan dengan cepat meninggalkan lembah. 370 menggali potensi, subscribe Penatua. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, beberapa murid mulai terbangun. Mereka melihat sekeliling pada situasi mereka sendiri, hanya untuk menyadari bahwa mereka semua diikat erat dengan tali hitam, dengan tangan terikat erat. Keberadaan mereka saat ini mengguncang 4 murid, di mana-mana di sekitar sana ada ki jahat yang padat.
Mereka seolah-olah berada di tebing dan di bawahnya, ada sungai yang mengalir deras, di mana jika ada orang biasa yang melompat ke dalamnya, mereka akan mati. Namun, pembudidaya roh hanya akan mengalami cedera dengan kekuatan mendalam roh mereka. Di bawah tebing adalah susunan jahat raksasa yang mengeluarkan bau yang menyayat hati, dan pada formasi jahat, ada makhluk jahat dengan hati-hati menggambar bagian yang tidak lengkap dari susunan-susunan. Di sampingnya ada makhluk jahat lain yang tampak seperti sedang bermain biola kedua. Adik laki-laki, adik perempuan junior, kalian berdua sudah bangun. Pria muda yang bangun lebih dulu berbicara dengan lembut kepada pria dan wanita di sampingnya. Kakak senior, kami sudah bangun. Kakak laki-laki, apakah kedua makhluk jahat itu? Apa yang ingin mereka lakukan dengan kita? Wanita muda di samping mereka mulai gemetar, dia sangat takut. Aku tidak tahu, kakak senior menggelengkan kepalanya. Mereka sepertinya tidak menyadari bahwa kita sudah bangun. Kakak, kita bukan lawan mereka, ketika mereka tidak memperhatikan nanti, kita harus lari. Ya, kakak laki-laki senior berbicara dengan lembut, bisakah kalian semua mengaktifkan kiroh yang mendalam? Tubuhku hampir pulih, mengaktifkan kiroh mendalamku bukanlah masalah. Bagus, kakak senior itu menganggukkan kepalanya. Dia melihat kedua makhluk jahat dan setelah melihat bahwa punggung mereka menghadap ke arah mereka, dia berbicara, kami akan mulai mengaktifkan kiroh mendalam kami untuk memutuskan talinya, melihat bahwa talinya tebal dan kokoh, aku pikir itu semacam tali. Harta karun, tapi nilainya tidak tinggi. Kita harus berhati-hati, jika tidak makhluk jahat itu akan memperhatikan kita. Ini akan membawa kita tentang waktu senilai dupa untuk melepaskan diri, dan setelah itu, kita akan melompat ke bawah tebing. Dengan kiroh kita akan lari, mengerti? Dipahami. Baiklah, mulai. Kakak laki-laki senior berbicara dengan lembut, dan keempat murid pavilion naga luminescent menggunakan kiroh mereka, jantung mereka berdetak sangat keras ketika mereka mencoba untuk melepaskan talinya. Makhluk-makhluk jahat di sisi lain tampaknya tidak menyadari bahwa mereka berempat telah terbangun dan terus bekerja pada barisan, sementara empat murid itu sedang melamun, berkeringat deras, bekerja dengan hati-hati dengan tindakan-tindakan kecil. Hei, kakak, mengapa kita makhluk jahat harus bekerja dengan sekte langit yang mendalam? Sekte kelas 3 itu tidak cukup layak untuk kita. Petik 2. Saat itu, salah satu makhluk jahat berbicara, mengejutkan keempat muridnya. Apa yang baru saja dikatakan makhluk jahat itu? Sekte langit yang mendalam bekerja dengan makhluk jahat. Mereka berempat saling memandang, terkejut di mata mereka. Apa yang kamu mengerti? Agar alam jahat kita ingin menyerang benua bela diri langit, kita membutuhkan pijakan yang stabil. Sekte langit yang mendalam adalah pijakan yang stabil ini. Sekarang banyak ahli kami berada di sekte langit yang mendalam dengan identitas yang mapan, tidak ada yang akan tahu bahwa kami adalah makhluk jahat. Pada saat itu, kita masih membutuhkan bantuan sekte langit yang mendalam untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki benua bela diri langit. Bukankah mereka memanfaatkan kita juga? Kami menghancurkan banyak musuh mereka. Pada akhirnya, tidak ada banyak keuntungan untuk itu. Kali ini, sekte apa yang sekte langit yang mendalam ingin kita urus? Aku mendengar guru mengatakan bahwa itu adalah sekte yang disebut Pavilion Naga Luminescent. Harta paling berharga Pavilion Naga Luminescent, kristal naga memiliki efek sangat memperkuat kekuatan destruktif dari teknik mistik. Pemimpin sekte dari sekte langit yang mendalam telah lama menginginkan harta itu, tetapi karena hubungan antara kedua sekte itu baik, sekte langit yang mendalam tidak dapat melakukan apa-apa, jadi kami harus melakukan bagian kami. Guru saat ini sedang merumuskan rencana, untuk segera menghancurkan Pavilion Naga Luminescent, dan merebut kristal naga itu. Makhluk jahat yang menggambar di arai berbicara saat dia bekerja. Oh. Kedua makhluk jahat itu terus berbicara omong kosong, tetapi kata-kata ini jelas terdengar oleh keempat murid. Mereka diliputi oleh kejutan, sengatan listrik yang dingin mengalir di punggung mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa Pavilion Naga Luminescent berada dalam masalah besar. Celepuk. Saat itu, sebuah suara keluar. Kedua makhluk jahat itu tercengang, mereka menoleh, untuk melihat bahwa keempat murid itu telah keluar dari tali dan bergegas menuju ujung tebing. Tidak baik, persembahan melarikan diri. Petik 2. Kejar sekarang. Kedua makhluk jahat itu berteriak keras. Tapi mereka berempat sudah melompat ke bawah tebing, dan dengan cepat pergi. Kedua makhluk jahat itu tidak melompat ke bawah tebing, tetapi hanya berdiri di sana, melihat ke bawah ke sungai yang deras. Salah satu makhluk jahat mengambil lencana pesanan dari pinggangnya dan memasukkan spirit key ke dalamnya, mengaktifkan lencana pesanan. Tuan, kita sudah selesai dengan Pavilion Naga Luminescent, aku yakin para murid akan segera kembali ke sekte dengan informasi ini. Kamu telah melakukannya dengan baik. Sekarang setelah Pavilion Naga Luminescent selesai, lanjutkan ke yang berikutnya dengan cepat, selesaikan sebelum apapun muncul dari Istana Dewa Awan Abadi. Pada saat yang sama, jangan mengumpulkan perhatian pada dirimu sendiri. Petik 2. Ya Tuan. Saat samudra biru-biru membentuk riak, dua sosok sedang berdebat dengan kecepatan cepat di ruang kosong dekat Teluk. Putaran demi putaran gambar pedang yang luas dan intens berputar-putar, konsep pedang yang menakutkan menghancurkan batu-batu besar di sekitar, jatuh ke dalam air, membentuk riak. Kedua orang itu telah melakukannya selama setengah jam, sebelum memutuskan untuk berhenti.
Gerakan kaki Feng Lingseng lembut, dia mendarat di tanah dengan mantap, sementara Su Yun terbang ke bawah dengan cepat, gerak kakinya tidak selembut dan gesit Feng Lingseng, tetapi malah aneh dan kejam. Saat mendarat, tanah bergetar, gaya bergema ke laut, membentuk gelombang. Hanya sedikit lagi dan kamu akan memasuki tahap keempat dari alam bintang roh. Feng Lingseng tertawa dan berkata. Tapi bagian terakhir ini adalah yang paling sulit, setelah memasuki alam bintang roh, setiap peningkatan tahap membutuhkan begitu banyak waktu, aku pikir jika aku tidak bertemu dengan pertemuan kebetulan lagi, aku khawatir aku akan kesulitan menerobos masuk. Waktu yang singkat. Su Yun meletakkan pedang darah merah mistis abadi dan menghela nafas. Siapa bilang kamu harus mengalami pertemuan kebetulan untuk menerobos? Feng Lingseng menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sebenarnya, selain pertemuan itu, ada banyak cara lain bagimu untuk menerobos lebih mudah, apakah kamu ingin aku mengajarimu satu? Mendengar itu, mata Su Yun berbinar, dan berkata, Feng Lingseng, cepat katakan padaku, metode apa yang kamu miliki? Sederhananya, selama kamu memaksakan diri sampai batasmu, selama potensi manusia dipaksa untuk benar-benar terbuka, jarak untuk menerobos tidak akan jauh, jika tidak, mengapa setiap kenaikan kelas memiliki peningkatan kesulitan? Itu karena semakin tinggi kultivasi, semakin tinggi potensinya, dan jika potensi itu tidak dapat dilepaskan, maka secara alami kamu tidak dapat menerobos. Petik 2. Lalu bagaimana seseorang melepaskan potensinya? Metode paling sederhana adalah melawan seseorang yang lebih kuat darimu. Bukankah aku selalu bertengkar denganmu? Aku tidak berbicara tentang sparring, tapi duel hidup dan mati. Feng Lingseng tertawa. Duel hidup dan mati. Su Yun mengerutkan kening. Hanya pada garis antara hidup dan mati potensi seseorang akan dipaksa keluar. Latihan buta dan memperoleh pencerahan pada pedang akan terbukti menjadi cara yang sulit untuk ditembus. Apakah kamu sedang berlatih atau sedang tercerahkan? Ini hanya dilakukan dalam latihan dan tidak akan pernah menggali potensi seseorang, atau bantuan apapun. Setelah mendengarkan itu, Su Yun mulai menggaruk dagunya saat dia mulai berpikir. Sebuah perjuangan hidup dan mati. Su Yun telah mengalaminya berkali-kali, tetapi tanpa pertanyaan, dia selalu mengandalkan kekuatan harta untuk mendapatkan kemenangan, dan keberuntungan juga memainkan peran besar. Dia jarang benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawannya, jadi dia bahkan tidak mengerti potensi yang dia miliki dalam dirinya. Aku mengerti sekarang. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri untuk pergi. Feng Lingseng tersenyum saat dia melihat punggung Su Yun, jejak kesepian melintas di matanya. 3 hari kemudian, Ku Jinming telah mengirim orang kembali lebih awal untuk melapor ke Sekte Langit yang mendalam mengenai jawaban Istana Dewa Awan Abadi. Hampir sama dengan Chang Yuxie, kata-kata yang dibawa Ku Jinming bersamanya tidak memiliki hasil lain, kecuali membuat marah Sang Guan Mei yang sekali lagi, dan hampir terbunuh. Sikap Ku Jinming sudah patuh, dan dibawa ketidakberdayaan karena harus menyampaikan kata-kata pemimpin sektenya, bahkan jika dia tidak ingin menyinggung perasaannya, dia harus melakukannya. Untungnya, karena Ku Jinming dan yang lainnya mempertahankan sikap rendah hati mereka, Sang Guan Mei yang tidak bergerak, tetapi sikap Istana Divine Cloud Immortal jelas, terlepas dari apapun, mereka tidak akan menyerahkan Kinger. Tidak ada yang tahu apa yang Istana Dewa Awan Abadi harus hadapi melawan Sekte Langit yang mendalam, tetapi melihat bahwa Sang Guan Mei yang tidak memiliki keraguan dalam membunuh orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam, mereka tahu bahwa Istana Awan-Awan Ilahi tidak sederhana. Dekat penghalang pesona Sekte Langit mendalam ke dunia luar. Sosok bertopeng dengan cepat terbang, dan ketika dia mendekati penghalang, beberapa murid penjaga dari pegunungan muncul. Tolong tunjukkan lencana pesanan kamu. Salah satu murid bertanya. Setelah melihat lencana pesanan, murid itu segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk, jadi itu Tuan Licik. Bawahan ini akan membuka penghalang pesona dan melihat Tuan Sli pergi. Cepat lakukan kalau begitu. Sli, yang adalah Su Yun, mengambil kembali lencana pesanannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Gemuruh. Penghalang pesona terbuka, dan Su Yun segera terbang melewatinya, menuju keluar. Setelah beberapa kilometer dari Sekte Langit yang mendalam, Su Yun mengeluarkan liontin bayangan dan menjalin komunikasi dengan Great Obscure. Apakah kamu sudah memeriksanya? Kemana Ku Jinming pergi? Berapa lama lagi yang dibutuhkannya untuk mencapai Sekte Langit yang mendalam? Apakah semuanya diselidiki dengan jelas? Petik 2. Melaporkan kepada guru, kami telah memeriksa dengan jelas dengan utusan itu. Ku Jinming akan kembali ke Sekte Langit yang mendalam dari arah tenggara. Ku Jinming adalah kultivator Spirit Star Realm tahap keempat. Kecepatan perjalanannya tidak diketahui, dan kami tidak dapat memastikan waktunya, tetapi kami mengetahui bahwa dia akan segera tiba. Bagus sekali. Su Yun meletakkan liontin itu dan segera mengaktifkan Swift Wind Spirit Key dan terbang. Gelombang untuk menemukan seseorang dengan kekuatan yang sama denganku untuk pertarungan hidup dan mati sangatlah sulit, karena para pembudidaya Spirit Star sulit ditemukan. Sekte Langit yang mendalam memiliki begitu banyak, itu benar-benar mengejutkan, gelombang. Gelombang karena aku membutuhkan lawan, Ku Jinming tentu saja adalah pilihan terbaik aku, menemukannya untuk menerobos adalah pilihan yang paling cocok. Jika aku menang, aku tidak hanya akan menerobos, aku akan dapat membunuhnya dan menyingkirkan pembantu dari Sekte Langit yang mendalam dan hal-hal setelah ini akan jauh lebih sederhana, gelombang.
Memikirkan hal itu, Su Yun meningkatkan kecepatannya. Dia melepaskan penyamarannya dan mengenakan jubah, mengambil pedang darah merah mistis abadi. Dia menginjak pedangnya dan terbang ke depan. Angin bertiup melewati telinganya dengan tajam, pemandangan di depannya dengan cepat terbang melewatinya. Setelah waktu yang lama, gelombang Profound Spirit Ki muncul di depannya. Su Yun mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat, segera menangkap lokasi Ku Jinming dan kelompoknya. Mereka benar-benar ada di sini. Wajah Su Yun berubah suram, tanpa niat untuk bersembunyi, dia mengaktifkan semua esensi roh di tubuhnya dan terbang ke depan. Tidak ada serangan diam-diam atau penyergapan. Kali ini, itu adalah tantangan nyata melawan ahli bintang roh tahap keempat. Saat itu, Ku Jinming yang berada di depan merasakan keberadaannya dan berteriak, Ain Spirit Ki. Kamu siapa? Terima kasih sudah subscribe Penatua.